Baik, Bapak Ibu sekalian, para safeter peserta SA2M, Safe Healing Happiness Movement, dan para alumni Safe TS Total Solution, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu ya. Pada malam hari ini ketemu lagi. Sebelumnya saya ya, mewakili teman-teman di Logos Village Safe Corp mengucapkan Selamat Hari Raya Bapak Ibu, 1 Syawal 1446. Kami semua mohon maaf jika ada khilaf. Ya, moga-moga pelajaran selama 1 bulan Ramadan kemarin benar-benar membawa kita pada kejernihan hati dan pikiran kita dan melangkah lebih baik. Moga-moga disampaikan pada Ramadan di tahun depan. Ya, insya Allah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, acara malam hari ini adalah perdana. Acaranya berbarengan ya. Setelah tadi pagi ada acara apa? Eh, Webinar gratis 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi acaranya gratis, itu Pak Lurahnya saya. Anda boleh nge-share acara itu ke siapapun ya. Tiap hari jam 5:15 kita ada pengajian gratis tentang Jalan Cinta Menuju Tuhan ya. Itu boleh Anda share. Tapi rekamannya khusus untuk yang ikut DLI, Divine Love Initiation. Dan pada malam hari ini ada 2 acara bersamaan. Ya. Jadi pesertanya dibagi 2. Linknya juga 2. Audiensnya berbeda Bapak Ibu. Yang pertama dengan saya sekarang ini. Acaranya adalah pendalaman SA2M. Bagi Anda semua yang sudah melihat video kita tentang cara melakukan terapi SAFE, Bapak Ibu ya, ada 16 video dan beberapa audio, tapi masih ragu-ragu. Ataupun alumni SAFE yang merasa bahwa kurang efektif dalam melakukan terapi, atau masih takut-takut, masih malu-malu, atau masih butuh pendampingan Bapak Ibu untuk melakukan terapi SAFE, baik masalah fisik maupun emosi. Malam hari ini kita melakukan pendalaman Bapak Ibu ya. Anda boleh tanya apapun. You can ask me anything. Yang saya bisa akan saya jawab Bapak Ibu. Kalau saya tidak bisa akan saya minta waktu untuk cari jawaban ya. Dan yang kedua caranya adalah abundance Ramadan. Mereka berlimpahan. Itu di link yang lain Bapak Ibu. Pembicaranya Pak Faiz dan Pak Iwan Pambudi ya. Pak Lurahnya Pak Iwan, pembicaranya Pak Faiz. Tadi saya lihat, saya cek tadi yang dihasilkan oleh peserta Abundance sudah lebih dari 19 miliar ya per hari ini. Jadi 2 kelas terakhir Bapak Ibu, malam hari ini khusus Abundance yang berbayar ya. Nanti tanggal 14 free penutupan kelas Abundance. Anda boleh ikut Bapak Ibu. Linknya di mana? Nanti silakan minta di kawan-kawan IC ya. Education konsultan kita di SafeCorp. Jadi malam hari ini ada 2 acara. Satu acara pendalaman dengan saya dan satu acara mentoring abundance ya di channel yang lain, di Zoom yang lain. Baik Bapak sekalian, sebelum acara kita mulai, moga-moga gambar dan suara saya jelas ya. Kita berdoa sebentar, moga-moga apa yang kita ikhtiarkan, kita usahakan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita ya. Bapak Ibu, siapa tahu doa kita adalah acara paling penting ya, dan doa yang paling penting itu bukan lafadznya, bukan banyaknya hafalannya, tapi hati kita, ketertundukan kita, keikhlasan kita, keridoan kita ya Bapak Ibu dalam berdoa. Bukan doa seremonial, bukan doa basa-basi, tapi moga-moga benar-benar dalam hati. Singkat aja Bapak Ibu kita berdoa, moga-moga apapun yang kita usahakan, ikhtiarkan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, bisa memberikan manfaat yang besar dengan terapi pada orang lain, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan moga-moga dengan acara ini kita akan jadi orang lebih baik, ya, manusia lebih baik, dan lebih baik nanti. Semoga kita semua kembali ya ke hadapannya Allah, ke hadapan Tuhan dalam kondisi terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintanya. Untuk yang beragama Islam saya pimpin doanya pelan-pelan, Bapak Ibu. Untuk yang beragama lain silakan disesuaikan. Oke, relax, tenang, fokus Bapak Ibu. Saya persilakan berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu berdoa selesai ya. Jadi Bapak Ibu Anda boleh bertanya baik secara langsung raise hand, nanti saya buka mic-nya, ataupun Anda bisa bertanya di chat room ya. Bahasan kita, fokus kita adalah pendalaman SH2M. Satu, bagaimana cara kita melakukan tapping secara efektif ya. Yang kedua, jika ada keraguan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Dan yang ketiga adalah mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dari materi training maupun SH2M yang Anda sampaikan, yang Anda terima, yang kami sampaikan, silahkan ditanyakan. Pak Sulaiman membuka forum, silakan Pak Sulaiman, sudah saya buka mic-nya. Monggo Pak Sulaiman, Pak MSA. Rasanya apakah sudah bisa di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal Silakan aidin wal Pak. faizin buat semuanya. Pak Sulaiman, ya. Mana Pak? Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah lama nggak Alhamdulillah. ngobrol. Saya di Surabaya tadi emput saya Pak. Barusan Iya, terakhir. iya. Gimana Pak? Nanya sedikit Pak. Monggo. Barangkali ini Pak Dani ada pengalaman banyak ini. Apa Iya. ya kira-kira yang menyebabkan suatu katakanlah masalah kronis gitu yang sudah pernah sembuh itu balik kembali gitu. Kira-kira apa ya kemungkinan Oke. sebabnya? Itu aja sih Pak sementara. Terima Oke. kasih. Pak Sulaiman ada kasus tertentu Pak? Back pain misalnya. Oke. Back pain, masuk kronis, diterapi sembuh, kemudian kembali lagi. Gitu ya Pak? Ya, kira-kira ada kayak gitu kembali lagi gitu. Gitu. Ya Pak Nah, Sulaiman. itu kan sebenarnya kan banyak ya menurut yang kita baca di literatur kan banyak yang disebabkan oleh emosi-emosi itu ya. Apa mungkin ya memang karena mungkin penyebabnya kembali jadi kembali lagi gitu kan. Ya, Itu memang. barangkali. Ya. Jadi Terima Bapak kasih, Ibu, Pak. Pak Sulaiman salah seorang sesepuh kita yang paling rajin menyimak acara kita. Beliau bertanya, Pak, jika ada sakit kronis ya, Anda tahu sakit kronis ya Bapak Ibu ya? Salah satu materi di training chef maupun yang Anda pelajari di SH2M adalah bagaimana mengatasi sakit kronis. Apa sakit kronis itu? Sakit yang menaun Bapak Ibu, yang udah berlangsung lama ya. Biasanya kumat sembuh, kumat lagi. Nah, kadang-kadang di terapi itu sembuh Pak. Saya menterapi orang sakit kronis itu setelah beberapa, namanya kronis ya Pak ya, udah menaun. Jadi nomor satu harapannya jangan terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Anda kena apa misalkan stroke, nggak bisa jalan, diterapi sekali langsung jalan. Ya enggak. Kita sakit stroke itu karena sebabnya panjang dan lama. Jadi butuh penanganan lebih kompleks Bapak Ibu. Ya, langkah-langkahnya di sakit kronis. Langkah menterapi sakit kronis ada 5 Bapak Ibu. Jadi sakit yang menaun Bapak Ibu, Anda kena diabetes, Anda kena stroke, Anda sakit jantung, Anda sakit-sakit yang parah Bapak Ibu. Itu Anda perlu melakukan 5 langkah. Ya. Anda nggak usah nyatet Bapak Ibu, nanti rekamannya akan saya berikan. Ya, ini direkam, jadi Anda bisa ngulang ya rekamannya. Nanti Anda minta pada yang mengundang Anda ke sini, Anda minta rekamannya Bapak Ibu. Ya. Atau Anda ulang lagi materi training chef yang di khusus masalah sakit kronis. Ya. Jadi untuk sakit kronis, Bapak Ibu, langkahnya ada 5. Ya. Sakit yang menaun, sakit yang udah parah, sakit yang udah berkali-kali. Ya. Sakit yang sembuh, kumat, sembuh lagi, kumat lagi. Contohnya apa? Stroke, diabetes, darah tinggi, stroke, kanker, tumor, ginjal, macam-macam ya Bapak Ibu. Banyak ya yang udah menaun. Itu nomor 1 Bapak Ibu, Anda yang perlu terapi adalah
Rasanya Pak, simptomnya, ya. Rasanya atau simptomnya. Contoh singkatnya, misalkan yang paling banyak itu saya nangani diabetes, Pak. Jadi konon menurut kabar teman saya yang punya klinik, Bapak Ibu, ya, beliau punya 150 lebih klinik, rumah rawat luka diabetes, ya, namanya Rumat itu lebih dari separuh BPJS itu diarahkan ke sakit kronis, berupa sakit diabetes, Bapak Ibu. Kalau ada diabetes, ya, contoh ya, nomor satu, orang diabetes itu biasanya muncul simptom apa? Gejalanya apa? Lemes, Pak. Begitu Anda kerasa lemes, Anda set up, Anda tapping. Ya Allah, walaupun aku merasa lemes, mungkin karena gula darahku sedang tinggi, aku ikhlas, aku ridho menerima lemesku ini dan kuserahkan kesegaran tubuhku, kuserahkan kesehatanku, kuserahkan hilangnya lemes ini padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Ya, jadi nomor satu dihilangkan gejalanya, ya, atau kebasnya dihilangkan dulu, ya. Atau orang diabetes itu suka ke pipis, ke kamar kecil, dihilangkan dulu, ya. Nomor satu simptomnya, ya, gejalanya. Kanker Pak, kanker otak, oke, apa yang dirasakan kalau waktu kumat? Nyeri, nyerinya dihilangkan dulu. Itu nomor satu Pak. Singkatnya gitu, lengkapnya ada di rekaman TS. Ya. Yang kedua emosinya Pak, emosinya. Ya. Anda sakit diabetes itu merasa apa? Kadang-kadang saya merasa menyesal Pak. Kalau saya nggak makan gula banyak-banyak kan saya nggak akan diabetes lah. Waktu nyesalnya muncul di tapping. Atau teman Anda habis amputasi karena diabetes. Anda merasa takut. Lah, takutnya di tapping, Bapak Ibu. Ya Allah, walaupun saya takut sekali. Karena jangan-jangan luka saya jadi diamputasi. Tapi saya ikhlas, saya ridho menerima rasa takut saya ini dan kuserahkan hilangnya. Kuserahkan keberanianku dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Nomor dua itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, akar emosinya. Akar emosinya. Ya. Jadi di buku atau di teman-teman EJ itu ada tabel akar emosi. Ya, diabetes ini itu biasanya orangnya ngeyelan, Pak, nggak terima, atau post power syndrome, ya, dari menduduki jabatan tertentu tiba-tiba pensiun. Nah itu gula darahnya bisa naik. Ya, akarnya itu ngeyelan. Lah ngeyelannya dijadikan kalimat setup. Ya Allah, walaupun gula darahku cenderung tinggi karena mungkin aku suka ngotot, suka ngeyel, suka nggak terima. Nah, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima semua ini dan kuserahkan keriduanku, keikhlasanku, kedamaian hatiku padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Ya, itu yang ketiga Pak. Yang pertama tadi apa? Rasanya, simptomnya. Yang kedua, emosi yang menyertai rasa takutnya, gelisahnya. Yang ketiga, akar emosinya. Yang keempat, organ tubuh yang sakit. Anda tanya dokter atau Anda bisa googling. Diabetes ini yang bermasalah adalah pankreasnya. Ya, jadi selama ini Anda nggak sayang sama pankreas Anda. Anda terlalu banyak makan gula sehingga pankreasnya ngambul, mutung, ngambek, nggak mau menghasilkan insulin lagi. Sehingga Anda harus ngambil dari luar, disuntik. Ya, Anda minta maaf pada pankreas Anda, diterima apapun kondisi pankreasnya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, deep shave. Ya, caranya gimana? Ada draining shave. Nah, kadang-kadang memang kembali Bapak Ibu. Ya. Tadi contohnya Pak Sulaiman, saya nerapi orang kronis back pain, Pak. Rasanya 10. Begitu saya terapi ya bisa hilang, Pak. Bisa 5, 3 kemudian hilang. Tapi kemudian back pain-nya muncul lagi. Ini kenapa? Ada dua kemungkinan yang paling besar, Bapak Ibu. Yang nomor satu, akar masalahnya belum ketemu. Ya, akar masalahnya belum ketemu. Anda pusing, minum obat Oskadon, Paramex, Hanaflu atau apapun. Itu sementara bisa hilang sakit kepalanya. Tapi kalau sebabnya adalah tumor, adalah kanker di kepala Anda, selama tumornya itu belum Anda hilangkan, Anda akan tetap sakit nanti. Hilangnya sementara. Atau masalah emosinya belum Anda selesaikan. Misal Anda pusing kalau melihat mobil warna hijau, ya, tiba-tiba vertigo,
ternyata mantan Anda mobilnya warna hijau, Pak. Nah, kalau Anda tapping untuk vertigonya aja bisa hilang. Tapi selama Anda belum memaafkan, belum menerima, ya nanti kelihatan mobil warna hijau ya akan muncul lagi. Ya, jadi diselesaikan akar emosinya. Apa penyebabnya? Ya. Yang kedua yang paling sering adalah ada gejala lain yang muncul, Pak. Ya. Kalau akarnya itu belum ketemu, nanti ada gejala lain yang muncul. Atau ada hal baru yang muncul sehingga memicu itu terjadi lagi. Ya. Dulu pusing karena eh, belum memaafkan pasangannya yang pakai mobil warna hijau. Begitu di tapping, di terapi, di 3P, personal peace procedure sampai tuntas hilang, nol, itu bisa hilang vertigonya. Tapi begitu ada anaknya bandel, Pak, atau sesuatu yang memicu, mengingatkan dia pada pasangannya, ya nanti akan muncul lagi. Nah, hal baru lagi yang memicu di terapi sampai nol. Biasanya dua hal itu. Ya. Yang memicu sakit kronis, sembuh, dan muncul lagi. Itu dulu dicoba, Pak. Ya. Sampai ketemu. Kalau masih kembali, coba lagi gali akar masalahnya. Biasanya Bapak Ibu, saya sih ada 3 cara untuk gali akar masalah ya. Misalkan Anda selalu pusing lihat mobil warna hijau karena punya mantan Anda warna hijau mobilnya. Anda tanya kapan, di mana, sama siapa. Kapan mulai Anda vertigo? Oh, saat pisah dengan suami saya. Lah, berarti hubungannya dengan pasangannya. Di mana? Saat itu saya dimarahi di depan mertua saya. Kapan? Waktu setahun setelah menikah. Dari situ bisa dimulai, Pak. Akar masalahnya dicari. Sampai ketemu, sampai tuntas. Dan tapping itu tidak untuk melupakan peristiwanya. Ya, peristiwanya masih ada, tapi emosi negatifnya yang udah hilang. Bukan bertengkar sama pasangannya jadi lupa, enggak. Tetap ingat, tapi efek negatif. Ya, misalkan jadi mules, jadi pusing melihat mobil warna hijau, itu yang udah hilang. Ya, jadi bukan untuk menghilangkan, melupakan masalahnya, tapi menghilangkan efek negatif dari yang dia rasakan. Itu Pak Sulaiman ya. Dicoba dulu Pak, 1-2 daripada kebanyakan nanti bingung. Nah, dicoba dulu ya, biasanya 2 masalah itu. Jika saya kelewatan Bapak Ibu di chat room ya, Anda boleh angkat tangan saja langsung saya buka. Karena kita komunikasi lebih enak ya kalau Anda raise hand. Kita Bapak Ibu sambil saya baca, raise hand-nya bukan angkat tangan gini Pak. Raise hand-nya itu ada di HP Anda ya. HP Anda atau laptop Anda itu ada gambar orang angkat tangan ya. Lah Bu Sri Sugiarti ini angkat tangan ya. Anda angkat tangan gini saya nggak lihat gambarnya banyak di tempat saya Bapak Ibu. Lah ya, nanti saya ganti giliran. Tadi saya jawab yang di present, sekarang saya jawab yang di chat room Bapak Ibu. Biar gantian ya, dari atas saja saya baca yang dari atas. Oke, dari Buwati, bagaimana setting anak agar mau tidur mandiri Pak Dani usianya 11 tahun. Oke. Untuk anak, Bapak Ibu ya, definisi anak secara normal umum itu yang usianya di bawah 12 tahun ya. Untuk anak adalah definisinya usia psikologisnya belum 12 tahun, belum SMP. Atau secara umum anak itu belum tahu hakikat dari kalimat setup ya, belum tahu secara mendalam tentang ikhlas dan pasrah ya. Anak-anak itu yang secara psikologis belum tahu tentang ikhlas dan pasrah. Maka kalimat setupnya agak beda ya Bapak Ibu. Kalimat tetapnya agak beda, mungkin di SA2M belum diajarkan, tapi diajarkan di TS Total Solution ya. Tapi yang jelas Bupati ya, jika anak Anda bermasalah, ya, nomor 1, selalu ingat bahwa anak terlahir semua baik dan lucu, Pak. Ya. Jika anak menjadi seperti itu, pasti ada campur tangan kita di dalamnya, sehingga dia menjadi seperti itu. Anak saya, Pak, kok seperti ini? Gimana cara ngatasinya? Anak Anda seperti ini karena Anda seperti itu. Terus gimana, Pak, biar anak saya tidak seperti ini? Ya Anda jangan seperti itu. Simpel kan?
Ya, selalu ada peran serta orang tua di dalam permasalahan anak ya, Bapak Ibu. Jadi introspeksi dulu ya. Nah, berarti gimana caranya? Nomor satu, jika anak Anda bermasalah, Bu Wati, nomor satu yang perlu diterapi Anda sendiri atau significant person, orang yang secara emosi paling dekat dengan anak. Biasanya ibunya. Yang diterapi apanya? Perasaannya. Bu Wati anaknya tidak mau tidur sendiri, itu merasa apa? Contohnya jengkel. Anak 11 tahun kok belum mau tidur sendiri. Anak merasa jengkel, Bapak Ibu. Lah, jengkelnya di tapping dulu, diterapi dulu. Jangan sampai kita itu membersihkan meja yang kotor ya, dengan lap yang lebih kotor, Bapak Ibu. Yang belum dicuci. Nggak tambah bersih, mejanya ikut kotor. Jadi jika Anda bermasalah, nomor satu yang perlu diterapi adalah orang tuanya. Atau significant person. Orang yang secara emosi paling dekat dengan si anak. Kita pengen apanya? Perasaannya. Kalau anaknya nggak mau tidur sendiri, Anda merasa jengkel, ya ditapping dulu jengkel Anda. Setelah berkurang, baru Anda menterapi anaknya. Ya, jadi diterapi dulu. Yang kedua, Anda bisa melakukan tapping untuk anak, menterapi untuk anak. Ya, lengkapnya bisa Anda pelajari di TS, tapi kalimat statementnya diganti. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun Budi belum mau tidur sendiri, ya, masih ikut sama orang tuanya, ibunya. Kasih padahal. Harapannya apa? Padahal ibu pengen agar Budi itu tidurnya di kamar sendiri karena besar. Tapi Anda kasih ini. Tapi ibu tetap sayang sama Budi dan Budi anak baik. Gantinya ikhlas sama pasrah adalah Anda yakinkan dia, perdengarkan dia, apapun kursi dia, ya, bahwa Budi, Anda sayang apapun kondisinya, Anda tetap sayang sama Budi dan Budi anak baik. Kalimat setapnya diganti itu, lengkapnya ada di training TS. Ya. Gantinya ikhlas dan pasrah adalah ayah atau bunda tetap sayang sama Budi dan Budi anak baik. Intinya Anda memarahi yang nggak sukai, yang tidak Anda sukai adalah perbuatannya. Ya, bukan orangnya. Marahi perbuatannya, sayangi orangnya. Jadi tetap Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada anak Anda, tetap Budi, Anda sayang sama Budi dan Budi anak baik. Itu ya Bu Ati ya. Oke, silakan Pak Iwan Kurniawan, saya buka mic-nya, dibuka Pak. Monggo. Pak Iwan Kurniawan, saya buka mic-nya, silakan dibuka Pak. Silakan Pak Iwan. Silakan Pak Iwan, suaranya Kak jelas Pak, nggak jelas. Monggo Pak Iwan. Pak Iwan, dibuka mic-nya, silakan. Saya buka lagi mic-nya Pak Iwan. Silakan dibuka, diklik. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Kedengaran kan? Kedengaran meskipun agak Pak, agak putus Pak. Untuk bahasa tapping buat terapi orang itu kalimatnya gimana ya Pak Ustaz? Menerapi, masalahnya apa? Kalau misalkan bahasa saya ikhlas, saya ikhlas, kalau kita men-tapping orang itu kita suruh berdoa seperti itu atau bagaimana ya bahasanya? Masalahnya apa Pak? Saya kasih contoh nanti. Ya, misalnya sering pusing, vertigo gitu. Vertigo. Vertigo. Masalahnya apa Pak? Vertigo ya? Gini Pak, kalau Anda kita mau menterapi orang lain, ya, menterapi orang lain, apa Pak? Contoh vertigo ya? Apa Untuk tadi? pribadi kan, Suaranya saya pribadi kurang kan jelas. bahasanya. Oh ya, menterapi orang lain ya Pak intinya. Jadi gini, kalau menterapi orang lain, Bapak Ibu ya, Anda, oke baik Pak, menterapi orang lain ya Pak. Oke, saya menterapi Pak Iwan. Ya, Pak Iwan pusing misalkan. Saya menterapi Pak Iwan. Nah, kita berhadapan, jangan kita ketemu, sebisa mungkin jangan berhadapan Pak. Kemudian Anda kasih contoh. Ya, Pak ikuti saya. Jadi Anda ngomong diikuti sama dia.
Gimana caranya? Misalkan Pak Iwan pusing. Pak Iwan ikuti saya ya Pak. Gitu. Langkahnya 3 kan Pak. Setup, tune in, sama tapping. Masih ingat ya? Setup, tune in, tapping. Setup itu di sini Pak. Niatnya, berdoanya. Ikuti saya Pak Iwan. Ikuti saya ya Pak. Ya Allah. Gitu. Pak Iwan ini nirukan. Walaupun saya terasa pusing. Ingat Bapak Ibu. Sebelum menterapi, Anda ukur dulu skalanya 0 sampai 10 berapa. Supaya nanti Anda bisa mengukur hasil kerja Anda, perubahannya. Pusingnya berapa Pak? 10, pusing banget Pak. Oke, ikuti saya. Ya Allah, ya Allah. Walaupun gitu Pak. Jadi saya ngomong, Pak Iwan menirukan saya. Terapisnya ngomong, Pak Iwan menirukan. Ya, saya ikhlas menerima pusing saya ini dan saya serahkan berkurangnya. Saya serahkan hilangnya rasa pusing ini padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Kita ngomong ditirukan sama klien kita 3 kali Pak. Selesai ya. Kemudian langkah kedua, tune in Pak. Rasakan pusingnya Pak, rasakan pusingnya gitu. Udah muncul pusingnya, munculkan lagi Pak, semakin kuat semakin bagus. Waduh, udah pusing banget Pak. Lah, begitu muncul pusingnya, tapping. Kita bisa men-tapping dia langsung. Atau kalau bukan murimnya, Bapak Ibu, kita men-tapping diri sendiri, kita minta beliau ngikuti kita. 9 atau 18 titik. Setelah selesai, tarik nafas, rasakan sakitnya, jika masih ada Pak, keluarkan lewat nafas, alhamdulillah. 3 kali selesai. Jadi caranya menterapi orang lain, kita kasih contoh dia ngikuti kita. Tappingnya bisa kita lakukan untuk dia, atau dia ngikuti kita. Dua-duanya oke, diakhiri dengan ambil nafas, keluarkan, ucapkan alhamdulillah. Atau sesuai dengan keyakinan dia. Itu Pak Iwan ya. Sip Pak Iwan, oke. Di bawahnya Bu Wati ini ada pertanyaan di chatroom. Dari Bu Rizky Puspitasari. Sindrom Tourette. Dokter Sarah bilang ini anak saya terapi CBT. Apakah saya bisa dijadikan terapi CBT Pak? Bisa ya. CBT itu kognitif behavioral terapi Bapak Ibu ya. CBT kognitif, C-nya itu, B-nya behavioral ya, terapi ya. Sindrom Tourette itu apa? Ini Anda lakukan seperti sakit kronis ya. Anda ingat sakit kronis ada langkahnya, ada 5 tadi itu. Anda ulangi lagi. Jika sindromnya muncul, mungkin sakitnya, mungkin pusingnya, atau mungkin gejala yang lain, Anda tapping itu. Tapi jangan lupa kalau anaknya bermasalah, sekali lagi yang perlu diterapi dulu orang tuanya ya, Bu Rizky, terutama significant person, orang yang paling dekat dengan secara emosi dengan anak. Di terapi apanya? Perasaannya. Mungkin merasa malu, merasa takut, merasa sedih, merasa khawatir, di tapping dulu. Baru Anda tapping anaknya. Hiperaktif, lari-lari anaknya, ditapi sebisanya. Ya, atau ditapi saat dia tidur. Perlakukan seperti anak yang mengalami sakit kronis. Ya, Anda duduk sama dia, Anda tapping kepalanya bisa, tapping. Pak nggak bisa setup, Pak nggak bisa tune in, nggak apa-apa, langsung di tapping aja. Jika bisa setup dan tune in, lakukan lengkap. Ya, semakin lengkap semakin bagus, tapi nggak bisa, lakukan sebisanya. Tapping kepalanya lari-lari, ya lari, dekat lagi tapping tangannya bisa, tapping tangannya. Atau kalau enggak bisa, Anda lakukan saat dia tidur. Ya, tidur Anda takut untuk bangun, Anda kasih sentuhan aja. Sentuhan Anda takut dia bangun, Anda kasih jarak setengah senti atau 1 senti, Anda ketuk-ketuk tanpa menyentuh dia. Ya, just try it and everything. Kalau coba apakah saya bisa dijadikan terapi CBT? Bisa dengan langkah-langkah safe ya Bu ya. Langkah-langkahnya seperti langkah-langkah safe. Ya, bisa dicoba, try it and everything, dicoba saja untuk semua masalah Anda. Itu ya Bu. Bu Rizky Puspitasari. Oke. Lihat lagi Bu untuk langkah-langkah sakit kronis ya, dan untuk anak ya, karena double. Dia juga anak dan dia sakit kronis. Jadi langkahnya 2. Dan sekali lagi kalau anak bermasalah diterapi dulu orang tuanya. Orang tuanya udah ridho, udah terima, udah ikhlas, anak jauh lebih mudah untuk membaik. Ya. Pak Taufan silakan dibuka mic-nya Pak Taufan, monggo Pak. Silakan Pak Taufan. Sudah saya buka tadi, monggo. Pak Taufan, silakan Pak, sudah saya buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. monggo. Ya, Bu. Ya Pak.
Ini Pak, saya terapi orang yang gatal-gatal gitu Pak. Tapi efeknya awalnya kan dia terapi beberapa kali. Tapi efeknya itu malah lari ke anaknya. Suaranya double, Pak. Itu nyala toh? Ah, Suaranya nggak begitu jelas, Pak. halo, halo. Assalamualaikum Pak. Backgroundnya kok ada suara, Pak? Apa suaranya mantul ya? Nggak ada sih Pak. Oke, gimana, Pak? Saya terapi orang gatal-gatal kan pada ini. Orang gatel-gatel. Iya. Oke, orang gatel terus. Terus, nah, emang terapi yang ketiga kalinya itu emang udah berkurang. Hmm. Tapi efeknya lari ke anaknya. Malah Anaknya anaknya yang anaknya gatel. Iya, anaknya yang gatal-gatal. Hmm. Nah, saya terapi lagi ke orang tuanya karena anaknya masih kecil. Hmm. Nah, masih kecil. Saya terapi lagi orang tuanya. Terus. Terapi orang tuanya. Terus di anaknya hilang, tapi orang tuanya kulitnya jadi merah. Nah, itu apa sih permasalahannya tuh Pak Din gitu. Sedangkan dari terapi emosinya udah, terus saya coba terapi takutnya emosi yang menyertai gitu kan, saya coba juga udah, tapi masih gejala merah-merah pada kulitnya itu yang timbul jadinya. Tadi gatal-gatalnya udah hilang gitu. Apa? Ganggu nggak, Pak? Kulit Hah? merah itu dia terasa ganggu nggak? Terasa apa? Gatel apa terasa apa? Sakit atau nyeri atau apa? Kalau saya tanya kan gitu Pak Denny, kalau timbulnya merah di kulit ini apa yang Bapak rasakan dari emosi Bapak? Apakah Bapak takut? Saya bilang gitu kan. Apakah Bapak karena memikirkan anak jadi lari ke Bapak gitu yang nanggungnya segitu kan? Enggak. Terus. Dia bilang enggak Pak. Tapi emang perasaan saya, rasa khawatir saya ke anak saya, dia bilang gitu. Nah, saya terapi itu rasa khawatirnya ke anaknya kan Pak gitu. Udah hilang, tapi rasa khawatirnya udah menurun. Tapi kulitnya itu masih merah-merah gitu. Makanya saya mungkin lusa atau enggak hari Jumat nanti lah, Jumat lah Pak, saya ketemu lagi orangnya gitu. Minta saran Pak Denny apanya yang kurang atau apanya yang belum dilaksanain gitu Pak Denny. Oke, baik. Jadi Pak Tovan ini Bapak Ibu itu menterapi seseorang gatel-gatel ya. Kliennya gatel-gatel diterapi sama Pak Tovan sembuh gatel-gatelnya. Tapi kok jadi nular ke anaknya masih kecil. Ini jarang terjadi Bapak Ibu ya. Meskipun ada kemungkinan ada. Karena kalau bondingnya kuat Bapak Ibu terjadi interferensi energi ya. Tapi sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi ya. Untuk menghindari itu kalau bisa menterapinya jangan berhadapan atau agak jauh dari anak ya. Agak jauh dari anak gitu. Lah, anaknya gatal di terapi, anaknya sembuh, bapaknya merah-merah. Ini juga jarang terjadi Bapak Ibu. Jarang terjadi. Tapi ditanya Pak Tovan, apakah ada perasaannya yang ganggu sehingga Bapak merah-merah? Nah, mungkin khawatir lah. Khawatirnya di terapi Pak Tovan, katanya udah menurun, tapi merah-merahnya belum hilang. Ini kira-kira apa penyebabnya? Ya, satu memang antar manusia, antar kita semua itu Bapak Ibu itu ada hubungan yang nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Setiap kita itu terhubung, terutama orang-orang punya ikatan keluarga itu ada bondingnya ya, anak sama orang tuanya itu bondingnya kuat Bapak Ibu. Kadang-kadang saling mempengaruhi ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebenarnya kalau sakitnya nggak akan pindah. Biasanya yang dirasakan orang itu yang kita rasakan. Anda terapi orang pusing, bukan pusingnya pindah, enggak. Kita merasakan sakitnya dia. Gejalanya aja, bukan sakitnya pindah, bukan. Ya. Terus nanti kalau saya merah, selama nggak ganggu nggak apa-apa Pak, di tapping aja. Ya, ditunggu ya nanti. Kalau memang dia masih ada perasaan khawatir, ya khawatirnya terapi sampai hilang. Kalau dia khawatirnya tetap diterapi sampai hilang, sampai ditunggu aja nggak apa-apa kalau nggak ganggu. Ya. Atau kalau mau, jangan cari
akar emosi yang lain. Ada nggak perasaan-perasaan lain sambil Anda menterapinya jangan berhadapan, kemudian jauhkan dari si anak. Ini sangat jarang terjadi Bapak Ibu, biasanya sih nggak ada ngaruhnya. Tapi ada kemungkinan memang karena bondingnya terlalu kuat antara anak dan orang tua, terjadi interferensi energi, akhirnya kena. Tapi harusnya sekali dua kali udah selesai kok. Jadi nanti Pak Topan di tapping dulu aja, nggak apa-apa. Untuk merah-merahnya kalau nggak ganggu ya, biarkan aja nggak apa-apa Bapak Ibu langsung di tapping aja untuk merah-merahnya. Dan masih ada, kalau masih ada pun, nggak apa-apa, santai aja Bapak Ibu, Anda cari akar emosi yang lain. Mungkin ada rasa takutnya, rasa bersalahnya, rasa penyesalannya, ya, yang mungkin berhubungan dengan kondisi si anak itu Anda tapping, ya. Kamu membaik nanti Pak Topan ya. Saya baca lagi yang di chatroom, Bapak Ibu. Eh, Bu Alia, boleh tapping saat menstruasi atau orang yang di tapping sedang menstruasi? Boleh Bapak Ibu, enggak apa-apa. Orang menstruasi pusing masa nggak bisa? Ya bisa. Jadi nggak ada hubungannya Bapak Ibu, orang menstruasi atau tidak, Anda tetap boleh melakukan tapping terapi ya. Karena kita bermain di level energi, kita bermain di area yang berbeda. Jadi nggak ada korelasinya. Selama ini belum ditemukan ada gangguan jika menstruasi efektivitasnya berkurang, itu tidak ya. Jadi tetap boleh. Ya. Baiknya baik menstruasi maupun mencret boleh ya Bapak Ibu. Bu Suharti, Pak saya sudah tapping anak saat asam urat tapi nggak sembuh. Bu Suharti bisa dijelaskan Bu angkatan Bu, cara Ibu menterapinya gimana? Asam urat termasuk sakit kronis. Ibu menterapinya gimana? Jelaskan ke saya Bu, mungkin saya bantu ya. Kalau ya Allah walaupun saya asam urat itu salah Bu. Ya. Anda angkat tangan, nanti saya buka mic-nya, Ibu jelaskan ke saya, nanti saya bantu perbaiki. Yang jelas asam urat itu sakit kronis Bapak Ibu ya. Kenapa nggak sembuh? Variabelnya banyak. Ada 12 penyebab ketidaksembuhan. Tapi itu baru Anda buka kalau Anda udah melakukan tapping dengan benar dulu. Anda lakukan prosedurnya dengan benar, tidak sembuh, baru Anda buka primbonnya. Satu, mungkin Anda dehidrasi, kurang minum. Makanya kalau Anda mau terapi, pastikan Anda tidak dehidrasi. Dengan cara minum air putih, ya. Salah satu penghambat utama saat Anda tapping tidak berhasil karena dehidrasi. Dan katalisator terbaik ya untuk melakukan terapi energi itu adalah air. Sehingga harus Anda banyak air. Yang kedua mungkin Bu Suharti kurang juga IPS-nya, ya. Anda terlalu fokus pada teknisnya, tapi kondisi hatinya nggak diperhatikan. Apakah Anda udah yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur, ya. Energi spiritualnya apakah udah oke, ya? Atau energi toksin, Bu Suharti udah paham energi toksin Bu? Nah, energi toksinnya diperhatikan nggak? Apa itu energi toksin? Barang-barang dari logam, diletakkan dulu. Barang-barang elektronik yang nempel ke kita, HP diletakkan dulu. 5% populasi itu terkena energi toksin, jadi dilepaskan dulu ya. Atau bau-bauan parfum, ruangan yang pengap itu bisa berpengaruh. Ya, Bu Suharti tolong dijelaskan nanti Bu caranya gimana. Kalau Anda setupnya ya Allah walaupun saya asam urat itu salah ya. Kita nggak nyebut penyakit tapi nyebut rasanya. Jadi Bu Suharti dijelaskan dulu baru saya bisa bantu kelemahannya di mana. Itu ya. Bu Suharti nanti butuh penjelasan lebih panjang. Ibu caranya menterapi gimana saya betulkan nanti. Kalau belum muncul sama sekali. Gitu ya. Perlakukan dia seperti menterapi sakit kronis. Pak Sugian, barangkali ini ikuti, oh, baik Pak, diikuti aja ya Pak. Petunjuk dan bimbingannya oke, diikuti hari ini Pak. Saya pindah ke yang angkat tangan, Kasian. Bu Umi Ahmad, silakan Bu, sudah saya buka. Monggo. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. tanya Pak, suara saya masuk ya Pak ya? Masuk keras Bu, Suara bagus saya Bu. masuk ya? Oh, ya. Masuk. Jadi yang pertama Pak Dandi kan pernah cerita kalau misalnya anaknya ingin masuk kuliah di ITS dulu ya. Ya, Itu pernah siap. di terapi juga Pak. Gimana cara terapinya? Yang kedua, gimana cara menterapi orang yang nggak mau terapi? Yaitu Ya, orang betul. terdekat kita.
Entah itu Ya. dan itu misalnya masalah kronis yang tadi seperti Bapak bilang diabetes ya. Kemudian yang kedua Hmm. tentang masalah emosi, itu orang-orang dekat dengan kita gitu. Gimana cara menterapinya sedangkan mereka Ya. tidak mau kita Itu terapi udah ikut gitu. tes ya? Udah ikut tes ya Bu ya? Belum, Udah ikut tes ya kan? belum Wah ya Pak. ikut Bu. Kalau Iya terapi orang belum. tidak mau diterapi ada DTS itu. Jadi satu tadi tentang anak ya, itu safe itu ada dua Bu. Ya safe itu Iya, yang pertama menghilangkan yang tidak kita inginkan Bu. Namanya safe spiritual, emotional, freedom iya. technique. Ya, itu menghilangkan yang tidak kita inginkan. Apa itu sakit? Baik fisik maupun emosi, marah, cemas, gelisah, sumpek, vertigo, sakit jantung. Kan kita nggak suka semua itu. Nah, Hmm, menghilangkannya dengan cara safe, di typing. hmm, Tapi ada yang kedua namanya deep safe. Deep safe itu kebalikannya, Bu. Kalau safe hmm, tadi itu menghilangkan yang tidak kita inginkan. Kalau deep safe hmm, meraih yang kita inginkan. Nah, hmm. caranya gimana? Ada di training Safety S, Total Solution. Ya, Spoiler lah Pak. baik. Spoiler nggak dapat. Spoiler. Ya itu makanya little bit learning dangerous, Bu. Itu kan tahu Oh, setengah dangerous. separuh jadinya berbahaya, kok nggak bisa gitu kan. Karena nggak lengkap. Tapi kalau untuk healingnya aja, save-nya aja, di SH2M itu sudah ada, Bu. Ibu kan nggak ikut SH2M kan? Nah, 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 nah. SH2M kan ada 16 video, itu lengkap cara save. Iya, Ya, saya terapi tuh. ya, Kalau yang untuk anak kan sayanya juga gimana saya merasa ke anak gitu kan ya Pak ya. Tapi ya. yang untuk menterapi orang yang tidak mau diterapi ini, yang suroget. Kayaknya dulu Pak Dani pernah share ya Jadi satu tentang untuk suroget. untuk menghilangkan yang tidak kita inginkan pakai save. Untuk Oh, mendapatkan yang kita inginkan, apapun itu, anak mau kuliah, mau dapat uang, mau ingin sesuatu apapun itu, Anda gunakan deep save. Dan caranya berbeda banget, Bu. Ya. Kalau tapping itu oh. menghilangkan. Kalau deep save itu install, Bu. Touch and breathe. Nah, masalahnya levelnya belum sampai ke situ. Kalau Anda diajari nanti salah paham, ya. Anda nggak tahu basicnya, Iya, apa nanti ini klinik ini nggak masuk akal, kok bisa gitu seperti kan? ya seperti visualisasinya itu ya Pak ya berarti. Nah, jadi saran saya ikut training TS untuk tahu deep save, ya. Yang kedua adalah bagaimana menterapi orang tidak mau diterapi. Harusnya di 16 video itu ada, ya. Tapi saya kasih spoiler saja, kalau orang tidak mau diterapi, ya paling gampang lakukan saat dia tidur, Bu. Kalau anaknya nggak mau diterapi, lakukan saat dia tidur. Tapi langkahnya sebenarnya ada 5. Ya. Cuman kalau anak Anda nggak mau diterapi, lakukan saat dia tidur atau kalau terpaksa banget lakukan surrogate safe. Ya, surrogate safe itu safety jarak jauh, Bu. Ya, dia tahu tidak tahu itu bisa. Nah, cara surrogate safe gimana? Ini kan ilmu lanjut, Bu, surrogate safe. Ya, jadi Anda harus menguasai dulu. Anda udah menterapi banyak dulu, baru Anda menterapi orang dari jarak jauh. Ya, karena Anda mewakili dia, Anda menjadi dia. Jadi kalau yang Anda terapi itu tidak serumah sama Anda, lain kota, lain negara, itu Anda gunakan surrogate safe. Ya, spoilernya 2 Itu itu, Bu. kalau yang tidur gimana Pak? Yang ketika tidur. Langsung aja anaknya sakitnya apa, nggak mau makan atau ngompol atau apapun, Anda ketuk-ketuk oh, dia tidur. Tapi kalau Anda takut dia bangun, Anda sentuh aja. Tapi Itu disentuh pun Anda setupnya gimana? ya sama, Set Bu. Kalau pakai anak-anak kan, kalau anak-anak ya untuk anak-anak terapi diri sendiri dulu, baru orang lain. Kalau untuk anak-anak kan bukan ikhlas pasrah karena dia belum tahu. Katakan aja bahwa itu sayang sama dia dan dia anak baik. Ini Gitu. dewasa Pak, udah dewasa dia. Dewasa di tapping langsung, Bu. Kalau nggak mau disuruh Berarti jarak jauh. oh, gitu. Kalau pas Kalau dewasa tidur ya nggak dapat ya Pak ya? nggak apa-apa. Pas Kalau dia tidur. memang dia nggak mau diterapi, saat tidur ya nggak apa-apa. Kalau saat dia dewasa ya saya tanya biasa ya, walaupun Adi masih suka sakit pusing atau merasa apa, itu kan ada di kalimat setap. Tapi Adi ikhlas sakit itu menerima pusing ini dan kuserahkan pusing ini, hilangnya pusing ini padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Itu kayak setup biasanya untuk orang dewasa, Bu. Tapi paling Oh, bagus berarti kalau yang untuk nge-set up dewasa, kita. ya karena dia kan tidur, Bu. Iya, Kecuali kalau dia bangun, iya. ya kita ngajari dia menirukan kita. Itu ya, Bu ya. Oh, gitu. Tapi paling Ya, bagus ya. kalau dia mau sih, Bu. Kalau dia mau langsung diterapi. Ya, Iya, iya. itu Iya. ya, Bu. Oke, Pak. Makasih ya, Bu. Makasih, Pak. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.
Saya pindah lagi ke chatroom Bapak Ibu. Tapping yang efektif untuk berita stroke sebelah kiri, kanan kiri sama saja Bapak Ibu. Utatanto stroke gunakan sakit kronis. Caranya saya jelaskan di depan tadi. Ada 5 langkah. Paling bagus kalau Anda langsung terapi dia. Makanya kalau sakit-sakit stroke itu butuh maintenance Bapak Ibu. Ya. Waktu muncul di terapi, tapi maintenance-nya ya itu mau tidur sama bangun tidur. Karena itu paling bagus kalau orang terdekatnya dari penderita stroke itu ikut training supaya bisa menterapi setiap saat. Ya, kanan kiri sama saja. Ya. Ada caranya di depan tadi Anda ikuti lagi. Nah, dia nomor 1 saat gejalanya muncul, stroke nya saat bisa muncul di tapping. Ya. Perasaannya dia takut kalau nggak bisa ngomong langsung di tapping. Kalau bisa ngomong dia merasa apa di tapping. Ya, ada 5 langkah Anda ikuti seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Pak Sulaiman tadi tanya tentang sakit kronis termasuk stroke ya. Stroke mau kanan mau kiri sama saja. Ya. Itu ya Pak. Pak Subagya, faktor mendasar paling penting safe itu spiritual Pak Subagya. Jadi kalau tekniknya ini Anda penting belajar di awal Bapak Ibu. Langkah-langkahnya harus paham. Teknisnya harus paham. Ya. Ini dasarnya ya, setup, tune in sama tapping. Tapi setelah nanti Anda di tingkat lanjut, 80% tingkat kesembuhan itu safe itu spirituality. Jadi paling menentukan 5 kondisi hatinya. Ya. Tapi langkahnya harus benar dulu. Anda harus belajar dulu. Para cetir mobil Anda harus tahu masukkan gigi, rambu-rambu, setir kanan kiri, handrem, macam-macam harus tahu. Ya. Tapi langkah berikutnya setelah Anda tahu teknisnya, tenaga dalamnya yang paling berpengaruh itu adalah spirituality-nya, kondisi hatinya. Apa itu? Nomor 1 yakin. Ya. Disingkat YKIPS. Ya, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah sama syukur. Jadi itu Pak Subagya, kalau Anda tanya faktor mendasar terpenting dari proses safe adalah 5 kondisi hati. Ya, yakin itu salah satu saja dari 5 kondisi hati. Disingkat YKIPS. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Itu ya Bapak Ibu ya. Contoh setup untuk masalah keuangan, hutang, dan berlimpahan. Pak Saifullah salah kamar Pak. Jadi untuk masalah keuangan itu kelasnya namanya abundance ya, di kelas sebelah Bapak Ibu. 11 sekarang sedang membahas tentang kalau nggak ditunda ya, itu tentang abundance keberlimpahan ya Pak Saifullah ya. Jadi salah kamar untuk berkelimpahan keuangan hutang itu Anda ikut kelas judulnya abundance keberlimpahan ya. Per hari ini peserta yang ikut abundance sudah menghasilkan lebih dari 19 miliar Bapak Ibu. Caranya gimana? Anda tanya IC kita ya, Anda tanya teman-teman di Education Consultant ya. Caranya ikut gimana? Dibuka lagi kelasnya mungkin bulan Juni ya. Itu kelas berlimpahan finansial di situ. Tapi kalau Anda takut, Anda cemas, Anda gelisah karena mikir utang Anda, ya tanya di Chef. Caranya gimana? Ya saat Anda takut, Anda setup tapping ya, setup jadi tapping ya. Wow, walaupun aku takut sekali karena ini waktunya bayar bla bla bla. Aku ikhlas, aku ridho menerima rasa takutku dan kuserahkan keberanianku, ketenangan batinku, kedamaian jiwaku padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Ya, kalau menghilangkan kekhawatirannya, ketakutannya, caranya begitu, di save. Tapi kalau untuk masalah finansial keberlimpahan, Anda ikut kelas abundance. Ya, Anda bisa tanya ke teman-teman IC kami, gimana cara ikut kelasnya. Nanti ada lagi di bulan, insya Allah tanggal 2 Juni. Tapi kalau untuk TS, Total Solution, Bapak Ibu, yang offline dan online, nanti kelasnya di pertengahan Mei. Bulan ini nggak ada, adanya bulan depan. Ya, bulan depan kira-kira tanggal, sebentar Bapak Ibu. Ya. Mei tanggal 17-18 Bapak Ibu. 17-18 Mei Anda ikut training Safe Total Solution. Ya. Itu kita bahas lengkap Bapak Ibu. Ya, baik offline maupun online. Safe Total Solution.
spiritual, emotional, freedom teknik. Itu healing, success, happiness, sama greatness. Ya, jadi menyesuaikan dengan mata pelajarannya Bapak Ibu ya. Oke, itu Pak Saifullah. Kalau ada keberlimpahan, kelasnya abundance. Tapi kalau mengatasi masalah emosinya, ketakutannya, kekhawatirannya, Anda bisa gunakan SAFE. Caranya tadi, setup, tuning, tapping. Tapi kalau Anda pengen lengkapnya untuk healing, success, happiness, sama greatness, Anda ikuti kelas tanggal 17-18 Mei. Ya, itu ada bonusnya juga, Anda dapat rekaman kelas kemarin, Bapak Ibu. Jadi semakin cepat Anda ikut, semakin cepat Anda belajar, nanti waktu training live Anda tinggal ngulang. Ya. Tapi ilmunya bisa Anda langsung dapatkan sekarang saat Anda udah daftar. Ya, karena Anda dapat rekamannya, rekaman kelas full 2 hari, akses sampai nanti, sampai acara. Ya. Apa kira-kira yang menyebabkan kalau tapping tidak bisa konsentrasi macam-macam, Pak? Anda nggak konsentrasi karena digoda anaknya. Ya. Anda kepikiran macam-macam, Anda takut nggak berhasil. Kalau penyebab kalau nggak konsentrasi banyak. Tergantung Anda sendiri ya. Anda takut salah, itu bisa nggak konsentrasi. Anda takut mingsli, miring, Anda takut nggak sembuh. Banyak, macam-macam ya. Gimana caranya konsentrasi? Set up ya Allah, walaupun saya takut tidak konsentrasi. Ya. Saya ikhlas, saya ridho menerima perasaan saya ini. Dan kuserahkan fokusku. Kuserahkan kemampuanku untuk konsentrasi padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Itu ya. Sebabnya banyak, tapi kalau mengatasi di setup, di tapping dulu. Ya. Oke. Yang macam-macam. Ada di teman SMA suami saya. Loh, siapa? Bu Rukmi Chandrasari. Saya SMA saya di Malang, Bapak Ibu. Saya SD sampai SMA di Malang, SMA 3 Malang. Kuliahnya baru di Surabaya. Siapa Bu nama temannya? Nanti saya Bu Rukmi Chandrasari ya. Sekarang saya ganti ke teman-teman yang raise hand. Pak Ridwan kalau bertanya silakan bertanya Pak. Tapi raise hand ya. Seperti teman-teman yang di ini di Zoom, angkat tangan ya. Kalau bertanya bisa ditulis langsung di sini atau raise hand. Silakan Pak Abdul Wafi, saya buka mic-nya Pak. Boleh saya juga silakan dibuka mic-nya atau raise hand atau ditulis. Pak Abdul Wafi, silakan Bapak. Sudah saya buka, monggo. Assalamualaikum. Salam, ya Bapak silakan Pak. Gimana caranya tapping saraf mata Pak Dan? Oke, asar patenya kenapa Pak? Sakitnya apa ini kata dokter? Kata dokter ada gangguan saraf di mata. Sudah Jadinya periksa. matanya nggak bisa lihat atau gimana? Bisa lihat Pak, cuman kalau jauh itu kayak buram, terus lihat muka teman atau keluarga itu kayak apa itu nggak kurang jelas gitu. Katanya Double, ada, burem gitu iya, ya? iya benar-benar. Ini. Pak Abdul Wafi sudah nonton videonya kita ya Pak? S2M ya Pak? Iya, Udah nonton ya Pak? sudah Jadi, ikut di SEP kemarin. Cuman ya, bukan jadi gini. gitu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Anda tanya caranya sama semua. Ya. Caranya sama, langkahnya 3, setup, tune in, tapping. Yang beda Iya, hanya kalimat setupnya. Contoh, ya Pak. Abdul sakit saraf, matanya burem. Setup aja, ya Allah, walaupun aku tidak jelas kalau melihat sesuatu, rasanya burem, ya. Mungkin karena ada saraf mataku yang terganggu, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima kondisi mataku ini, Pak. Dan Oh iya, kuserahkan kesembuhan. Kuserahkan kejelasanku dalam melihat lagi kepadamu. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Itu, Pak. Saya iya. ulangi ya, setupnya ya Allah, walaupun aku kalau melihat kurang jelas, kata dokter karena ada saraf mata yang terganggu, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima kondisi mataku ini. Menerima kondisi buramnya mataku ini, dan kuserahkan kejelasan. Kuserahkan ke normal lagi penglihatanku padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah.
diulangi 3 kali. Iya. Nah, lebih bagus lagi Pak, sebelum itu Bapak merasa apa dengan sakit ini Pak? Hmm. Apa Bapak merasa malu, atau Bapak merasa takut, atau Bapak merasa khawatir, itu diterapi dulu. Khawatir Pak, takut. Ada Nah, macam takut itu. nah, kalau ada takutnya di tapping dulu Pak. Oh, sebelum mata ini ya. Iya, karena perasaan itu sangat berpengaruh pada kondisi fisik Bapak. Begitu Pak ridho ikhlas dengan kondisinya Bapak, itu kesembuhannya jadi jauh lebih mudah Pak. Yang bikin Berarti kita, tapping 2 kali Pak ya? ya perasaannya. Karena begitu Anda ridho Pak, itu kesembuhannya jauh lebih cepat Pak. Yang bikin Bapak stres dan tambah buram karena Bapak nggak terima. Oh, Begitu Bapak ridho relax, Bapak nerima apapun itu, nanti otot-ototnya longgar Pak. Nanti oh lebih iya tenang Pak. lagi, lebih rileks lagi. Karena apapun kondisi mata Anda Bapak ridho, terima, nanti insya Allah kesembuhannya jauh lebih bagus Pak. Iya. Ya, jadi perasaannya di tapping dulu lebih bagus. Kalau untuk mata di tapping dengan kalimat tetap seperti contoh saya tadi. Lebih bagus lagi Pak, kalau Bapak lakukan seperti sakit kronis. Bapak lakukan saat kabur, mau Iya. tidur sama bangun tidur. 2 kali Pak. 3 kali Pak. Oh iya. Saat melihat sesuatu merasa buram nggak enak, Bapak tapping. 1. Langsung. Ya. Yang kedua, saat mau tidur, Pak. Iya. Moga-moga saat tidur nanti itu ada perbaikan. Dan yang ketiga, saat bangun tidur, Pak. Yang tappingnya Pak Dhani apa yang versi 19 atau cukup yang 9 Pak? Oh, boleh dua-duanya. Kalau waktunya panjang, 18, Pak. Bukan 19, tapi 18, Pak. 18 benar. Ya, jadi kalau Bapak waktunya panjang, tapi lengkap, Pak. Tapi kalau waktunya mepet, Bapak 19 udah cukup. Saya Jadi, mau Pak, nih mau mengucapkan takut ada yang salah. Ya Allah, walaupun mata saya sakit karena ada gangguan saraf, nggak usah seperti itu Pak, nggak usah. nah, jadi gini, Pak. Kondisinya kan buram, Pak. Ya, Clear. Jadi, ya Allah, walaupun kondisi mata saya melihatnya tidak jelas, saya ya, buram melihat sesuatu, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima kondisi mataku ini, Pak. nggak usah nyebutkan saraf, nggak usah Pak ya. Mungkin kan sakit Langsung saraf buram nggak Pak. boleh. Kalau jangka panjang juga panjang boleh. Setup itu intinya boleh panjang, boleh pendek, Bapak. Oh, langsung ke buramnya saja. Saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah kesembuhan, kenormalan Iya, mata saya kepada. iya, betul, Pak. Oh, seperti itu. Itu ya, Paham Pak. Pak. Ya, makasih Pak Dhani. Siap, Abdul Wafi. Ya. Salam. Kang Rahayu, silakan saya buka mic-nya. Assalamualaikum Pak Dhani. Monggo, waalaikumsalam. Silakan, Pak. Kangen Pak Dhani ini saya. Untung namanya dagangnya, Pak. Kalau Rahayu ini didengarkan istri saya ini. Ini terima kasih Pak Dhani. Nggih, monggo. Saya Gimana? alumni TS 564. Kapan itu, Pak? Ya, bulan apa kemarin ya? Bulan Oh, barusan kemarin ya, yang Pak? ya yang lusa, bukan kemarin, yang lusanya lagi. Angkatan lusa. Silakan, Pak. Ini saya kan di Kupang sini tuh alhamdulillah dengan berkahnya saya ikut TS itu ya istilahnya bisa terpakai Pak. Ya. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang masih ada kendala ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Dhani yang Ya. terhormat. Hmm. Ini secara spesifik untuk tapping ambient. Apa, Pak? Sorry. Ambient. Oh, ambeien. Ya, oke. Ya, itu mohon dijelaskan akar masalahnya atau akar emosinya. Terus apa ya? Pokoknya yang berkaitan dengan ambient karena di sini bisa dibilang kawan-kawan ini banyak yang ambient. Minta tolong, istilahnya minta tolong ke saya ini, saya pura-pura nanti cuma belum menguasai untuk ambien ini Pak, mohon dijelaskan. Iya, ambeien itu kalau udah lama menaun, maksudnya sakit kronis Pak. Dan langkahnya sama, nomor 1 saat kumat Pak. Saat kumat ambeiennya yang dirasakan apa? Tanya Pak. Misalkan dia saat kumat rasanya nyeri ya Pak ya. Iya. Atau apapun itu, saat nyerinya muncul di tapping Pak. Iya. Jelas ya Pak? Iya, akar emosinya Pak.
Yang pertama, nomor satu, saat gejalanya muncul, Pak. Nomor Iya, satu dulu, ya. Rasanya waktu iya, ambaynya kumat itu apa? Gitu ya, Pak. iya Yang Pak kedua, Dani. Iya, yang kedua emosinya. Dia sakit ambeien itu merasa apa, Pak? Malu kah? Gitu. Kalau malu, ya malunya di tapping dulu, Pak. Atau dia merasa khawatir. Kalau ada apa-apa, ya khawatirnya di tapping dulu. Atau takut. Itu dua udah ya, Pak ya. Satu, saat iya, iya, gejalanya muncul. Yang kedua, rasanya. Ya, Pak ya. iya, iya. Yang ketiga, Pak, akar emosinya. Lah, akar emosinya itu panjang, Pak. Banyak. Saya nggak hafal satu-satu. Ya. Namanya sakit ada ratusan loh, Pak. Biasanya Iya, saya buka betul. primbon, Pak. Buka primbon. Di tabel akar emosi. Bapak kalau nggak punya, minta teman-teman EC, Pak. Mereka tuh punya tabel akar emosi. Itu Anda cari akar emosi dari ambeien itu apa. Kalau nggak salah ada keinginan yang tertahan, Pak. Tapi saya nggak hafal satu-satu karena banyak, sakit itu ratusan. Nah, Anda kalau udah tahu akar emosinya, gunakan sebagai kalimat setup. Ya Allah, walaupun sekarang ini aku sakit karena begini-begini, mungkin karena aku suka menyimpan segala sesuatu, tidak mau menyampaikan yang kurasakan, tapi aku ikhlas, aku ridho menerima perasaanku ini dan kuserahkan hilangnya, kuserahkan ketenangan batinnya padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Ya, itu yang Iya, ketiga, Pak. Akar emosinya Anda lihat di tabel. Ya. Yang keempat, Pak, itu organ tubuh. Organnya yang Anda sakit itu kan berarti duburnya atau pantatnya yang iya, sakit. Ya, itu Anda minta maaf sama itu, Pak. Gunakan kalimat setup. Ya Allah, walaupun ini saya keluar karena sakit begini-begini, mungkin karena aku tidak menyayangi dia, aku tidak menjaga dia, aku sembarangan makan atau apapun itu. Tanya dokter yang menyebabkan ambaynya kumat itu apa. Tapi aku ikhlas, aku ridho menerima kondisiku ini. Ya. coba Kon- diulangi lagi sekali lagi Pak untuk yang Oke, keempat. yang keempat ya. Yang keempat itu organ tubuh. Kan pantat berarti apa ya? Pantat atau anus ya, Pak? Iya, betul. Nah, itu kan dia itu protes karena kita nggak memperlakukan dia dengan baik, toh, Pak. Mungkin karena banyak makan pedas, mungkin kurang istirahat, mungkin banyak duduk, itu kan, Pak ya? Kan nggak mungkin Oh tiba-tiba iya, muncul. Nah, itu tanda kita nggak perhatian sama dia. Kita minta maaf. Ya Allah, walaupun sakitku ini, karena mungkin aku suka begini, 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 minta maaf sama pantatnya, sama anusnya. Mungkin aku selama ini kurang memperhatikan kamu, menyayangi kamu. Tapi ya Allah, aku ikhlas, aku ridho menerima apapun kondisiku ini. Kondisi itunya, Pak, diterima apapun kondisinya dan kuserahkan kesembuhannya. Kuserahkan membaiknya. Kuserahkan kenormalan kondisi iniku padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Gitu. iya, Nanti Bapak bisa diputar lagi, Pak, video ini kalau Bapak lupa. iya, Ya, yang kelima, yang deep save caranya juga ada di training. iya, sudah, sudah. Oke Itu Pak, ya, Pak. terima kasih banyak Pak Dani, terima kasih Pak. Nah, ya, makasih ya, Pak. Ya. Oke, saya pindah lagi ke chat room. Bu Raisa kalau bertanya langsung aja, Bu. Penyakit trauma mungkin ya, bukan trauma. Oke. Bentar, Bapak Ibu saya baca dulu ya. Kalau penyakit trauma ketakutan akan kejadian berulang kembali yang biasa muncul tiba-tiba kembali karena bertemu orang SMA, bagaimana benar-benar hilang kembali ke masa itu, ya. Jadi kalau tahu akar emosinya, Bapak Ibu ya, jika kembali lagi, Anda harus cari akar masalahnya. Cari akar masalahnya biasanya dengan 3 pertanyaan. Kapan peristiwa itu? Orang yang SMA, kembalikan pikirannya ke masa SMA. Saat setup, Anda takut, Anda trauma, dimunculkan lagi. Kapan waktu SMA? Di mana? Di sekolah, tahu kan? Sama siapa? Sama penjaga sekolah atau siapapun itu. Ya, jadi cari akar emosinya. Munculkan lagi, justru dimunculkan Bapak Ibu. Nggak usah dilawan, ya. Dihadapi, diterima. Kemudian di tapping supaya rilis. Jadi
untuk benar-benar menghilangkan, ya Anda cari akar emosinya, cari akar masalahnya. Belum ketemu, dicari lagi, lebih dalam lagi. Mungkin ternyata waktu kecil dimarahi sama orang tua, tulis lagi, di tapping lagi. Ya. Karena itu tapping itu kita ngajari Bapak Ibu, bukan menterapi ya, supaya jika Anda muncul suatu saat atau Anda butuh sewaktu-waktu, Anda bisa melakukannya sendiri. Ya, oke ya Bapak Ibu ya. Kena santet dengan tapping belum pernah dicoba Bapak Ibu dengan kantor ya. Kita mempelajari ilmu sains Bapak Ibu, ilmiah ilahiyah. Tapi kalau Anda terbiasa menghadapi santet dan ilmu gaib lainnya, Anda dipersilakan menggabungkan. Tapi kalau self sendiri dipakai untuk menterapi santet belum pernah kami lakukan ya, karena kami tidak mempelajari ilmu gaib Bapak Ibu ya. Kami nggak belajar ilmu gaib, jadi kita yang di kantor belum pernah menggunakan. Tapi kalau Anda udah biasa meruqyah orang, udah biasa tahu ilmu ini, Anda bisa gabungkan ya. Pak Utoyo, gimana setup dan tapping tangan kanan, kan kaki saya masih sulit digerakkan karena stroke. Stroke-nya di tapping dulu dengan sakit kronis. Ya, caranya sakit kronis ada di depan tadi atau di video 16 itu ada sakit-sakit kronis ya. Tappingnya sama, setup, tune in, tapping. Setup di sini Bapak Ibu niatnya. Walaupun kaki saya, tangan saya belum bisa digerakkan, aku ikhlas aku ridho menerima kondisinya dan kuserahkan kemampuan dia bergerak padamu ya Allah, aku ikhlas aku pasrah ya. Kalau untuk stroke-nya Anda gunakan save untuk sakit-sakit kronis. Langkahnya sama, apapun sama Bapak Ibu. Titiknya juga sama. Yang beda hanya kalimat setup-nya. Kenapa beda? Kalimat setup ini mengarahkan energi kita pada sakitnya di situ. Niat, intensi, ya, atensi, dan mengalirkan energinya ke situ. Tapi kalau titiknya udah kita riset, ada 31 titik, kita carikan titik-titik yang paling mudah dijangkau. Titiknya hanya 9 atau 18 titik, apapun sakitnya, titiknya tetap sama. Ya, tadi mau ambeien, tadi mau stroke, titiknya sama. Ya. Pak, saya mengalami asam lambung, anxiety, GERD, sesak, sakit kepala, lemas, dan cemas. Kalau Anda sakit rombongan, Bapak Ibu, Anda nggak bisa menggunakan satu kali setup untuk semua masalah. Jadi kalau Anda sakit lambung, ya, GERD, cemas, sakit kepala, itu lakukan satu-satu. Cuman ini akarnya sama Bapak Ibu ya. Lambung, pencernaan, GERD itu akarnya adalah emosi. Ya. Akarnya adalah kecemasan. Anda list hal-hal yang membuat Anda cemas itu apa aja. Anda tulis, Anda tapping untuk cemasnya. Yang paling bikin Anda cemas itu apa? Ya. Yang paling bikin Anda cemas itu apa? Nanti Anda tapping satu-satu. Kemudian Anda cek lagi ya, apakah sakit lambungnya. GERD itu sakit lambung yang udah parah, udah menaun, udah kronis ya. Sakit lambungnya udah kronis namanya GERD. Itu berhubungan sangat dekat dengan kecemasan. Jadi sekarang banyak generasi cemas Bapak Ibu, anxiety banyak, karena itu sakit lambung meningkat. Ya, kalau Anda serang lambungnya aja, nanti akan kembali lagi. Karena itu Anda tulis hal-hal yang membuat Anda cemas. Anda tapping satu-satu, Anda mulai dari yang paling bikin Anda cemas apa. Begitu cemasnya turun, nanti sakit lambungnya, GERD-nya juga akan turun. Ya, itu ya. Oke, sekarang Bu Mutia Aura, silakan dibuka Bu. Sudah saya buka mic-nya. Silakan Bu Mutia. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sudah oke, dengar Bu. Jadi saya divonis punya penyakit GERD dan anxiety, tapi saya itu sudah ikhlas. Tapi pada saat kambuh dan sudah sangat sakit, saya mengeluh lagi dengan penyakit saya, seperti tidak terima. Bagaimana itu Pak untuk menghilangkan rasa sakitnya Lah, dan rasa mengatasinya? ya, dan rasa ikhlasnya itu berarti masih di permukaan Bu. Iya Pak. Buktinya Anda begitu teringat lagi kan kadang masih kumat tuh Bu. Iya, Kali gini sering Bapak Ibu. setiap hari.
Ya, seringkali kita itu merasa sudah memaafkan gitu. Sudah saya lupakan, Pak. Tapi kalau ketemu orangnya gimana? Ya saya pukuli lah, itu belum. Jadi kalau Anda sudah benar-benar memaafkan, itu mau ketemu orangnya, mau ingat peristiwanya, itu udah nggak ada emosi negatifnya. Masih ingat peristiwanya, tapi sudah hilang emosi negatifnya. Dan GERD itu disebabkan oleh masalah kecemasan, anxiety. Ya. Anxiety itu membuat sakit lambung, dan kalau udah parah jadi GERD. Caranya gimana? Paling gampang. Anda tulis secara jujur, Bu. Anda runut ya, hal-hal yang paling membuat Anda cemas itu apa? Ya. Ya, Jadi GERD itu karena Anda cemas. Jadi jangan di tapping untuk GERD-nya, sakit lambungnya, karena pasti kembali. Anda tapping hal-hal yang paling bikin Anda cemas itu apa? Secara jujur Anda tulis, dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Anda cara jujur aja. tapping. Cara tappingnya kan sudah ada di video Oh kan? iya. Nah, setupnya sama. Ya Allah, kalau saya cemas sekali karena mengalami ini. Anda list, Anda lima hal yang paling bikin Anda cemas itu apa? Secara jujur dan tidak perlu orang lain tahu, itu hanya untuk Ibu aja. Anda ingat lagi orangnya, wajahnya, peristiwanya, kapan, di mana, sama siapa, sampai Anda benar-benar cemas. Nah, begitu kecemasannya nol, ya, Anda ingat lagi orangnya, Anda lihat lagi, Anda temui orangnya. Nah, kalau memang 5 masalah paling bikin Anda cemas itu udah Anda rilis, udah nol, insya Allah GERD-nya udah hilang. Sakit lambungnya udah hilang. Adapun tinggal ringan-ringan, Bu. Kenapa? Karena Anda udah belajar ngangkat beban 50 kilo, 100 kilo. Ya. Hal yang paling membuat Anda cemas, Anda hadapi. Anda udah menghadapi big monsternya. Nah, kalau yang 50 kilo aja Anda mau angkat, nanti kalau datang kecil-kecil, kecemasan kecil, itu Anda akan bisa ngangkat. Tapi jujur ya, secara jujur Anda pernah mengalami itu dan Anda udah melewati itu. Jangan sampai udah merasa, saya sudah maafkan Pak, udah ikhlas. Tapi kalau muncul lagi ya saya cemas lagi, lah itu berarti belum. Ya, untuk memastikan itu Anda tapping sampai nol, Anda temui orangnya, kalau perlu Anda ingat lagi peristiwanya. Kalau emang udah ada negatif, berarti Anda udah merilis masalah itu. Cirinya apa? Nggak datang lagi. Datang pun tidak separah yang sebelumnya. Jadi gitu Bu Mutia ya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, di tapping ya Bu. Syafridah Syarif, silakan Bu Syafridah. Udah saya buka mic-nya. Assalamualaikum Pak, Salam. Silakan Ibu. saya alumni batch 565 Pak. Oke, 565. Oke. Gimana Bu? Jadi kemarin tuh Pak, Hmm. saya bolak-balik tapping kan Pak untuk diri saya sendiri. Kenapa tiba-tiba kok ngantuk gitu, nguap, padahal Apa? nggak jam-jam mengantuk gitu. Ya, Hmm. ya. Kalau tapping mengantuk apapun yang terjadi, ya Anda mau tapping setelah tapping muntah atau Anda ngantuk atau Anda tapping tiba-tiba kesetrum, gemetar, enggak apa-apa Bu. Itu reaksi tubuh yang bagus. Berarti ada reaksi dari diri Anda yang muncul, ya. Berarti tappingnya ada ngaruhnya, ya. Kalau Anda nggak ganggu, ya Anda teruskan tapping. Tapi kalau Anda ganggu, ya bisa tidur, ya tidur sebentar, enggak apa-apa, ya. Tapi kenapa jadi ngantuk? Ada reaksi dalam tubuh Anda yang membuat itu menjadi ngantuk. Kadang-kadang juga tidak hanya ngantuk. Kadang-kadang ada yang muntah, kadang-kadang ada yang tambah pusing, kadang-kadang ada yang makin parah. Nah, enggak apa-apa semua. Jadi tenang aja, rileks saja Bapak Ibu. Kalau Anda tapping dan kemudian ada gejala yang muncul, enggak apa-apa. Itu normal-normal aja. Diteruskan aja tappingnya. Ya. Jadi gitu Bu Safrida. Jadi enggak apa-apa. Boleh Ngantuk. boleh lagi Pak, Hmm. untuk memunculkan keberanian men-tapping orang lain, entah orang ada sakit. Saya belum berani Pak untuk sakit Tapi tumor. rasa takutnya Bu. Oh Ya iya, Allah, walaupun aku takut sekali menterapi orang lain, mungkin karena aku takut malu atau iya, enggak iya. atau apapun yang aku rasakan, tapi aku ikhlas menerima semua ini dan aku serahkan keberanianku padamu. Oh iya. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah itu Bu. Diserahkan keberaniannya menterapi orang lain. Jadi perasaan yang bikin ibu takut itu ditapping dulu, ya, sebelum ibu Jadi menterapi orang men-tapping lain. itu Pak, sebelum kita men-tapping orang itu atau kita udah
siap-siap memang itu Pak. Nah, kan ibu kan menterapi orang lain kan takut toh. Iya iya. Nah, takutnya kalau muncul di tapping. Oh gitu. Ya. Sehingga muncul keberaniannya. Relax saja Bu, itu aja. Wong tapping kan nggak ada yang berbahaya toh Bu. Kita nggak gunakan jarum, nggak gunakan obat, nggak gunakan apa-apa, juga nggak bayar lagi kan. Mm-mm. Tapi kalau kalau saya sama Mas Ais sih, cara saya ya cara paling ampuh untuk melawan ketakutan kita ya lakukan saja Bu, just do it. Nggak usah banyak teori, nggak usah banyak takut, langsung lakukan aja Bu. Toh nggak ada resikonya, kita mau belajar. Paling gampang menterapi orang yang manut sama kita, pembantu kita misalkan. Kan manut itu. Iya. Atau anak kita, atau sahabat kita gitu Bu. Untuk latihan Bu. Toh nggak bayar juga kan. Nah untuk latihan sekali 2 kali. Tapi paling penting ya menterapi kita sendiri, ketakutan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kita tapping dulu. Itu ya Bu ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Safrida. Oke, Bapak Ibu. Ini ada 149. 149 message ya. Pneumonia ada di luar negeri. Di luar negeri Anda gunakan surrogate safe, ya surrogate safe. Kalau Anda udah ikut training itu udah diajarkan, ya menterapi orang yang lakukan secara jarak jauh, Bapak Ibu. Ya, langkahnya ada 3, ya. Cuman ini riskan kalau saya ajarkan pada orang-orang yang belum ikut TS, ya. Karena banyak peserta S2M yang belum praktek, belum tahu caranya tapping. Kalau Anda lakukan jarak jauh, beresiko. Karena Anda bisa merasakan yang dia sakit, yang dia rasakan. Yang ada tapping pusing, Anda ikut pusing nanti. Ya, kalau belajarnya nggak tuntas. Jadi saran saya bagi peserta yang tanya surrogate safe, tapping jarak jauh, Anda putar lagi video rekaman ya yang mengajarkan surrogate safe. Karena kalau saya ajarkan di sini beresiko untuk teman-teman yang masih S2M ya, yang masih belum ikut TS. Dan kalau udah ikut S, Anda dapat rekamannya gratis toh, Anda bisa putar lagi cara melakukan surrogate safe. Ya, itu ya, Bu ya. Jarak jauh sama Bu Nina. Saraf mata tadi udah dijawab, oke. Cara yang untuk epilepsi gunakan sakit kronis. Ya, epilepsi itu saat kumat mau tidur sama bangun tidur. Ya, caranya kronis gimana? Di depan tadi ada saya jelaskan. Anda putar lagi ya, Bapak Ibu. Sudah saya ulang 2 kali. Tadi Anda bisa ikuti ya. Atau kalau nggak salah sakit kronis ini ada juga di video itu. Anda ikut S2M dapat video 16. Salah satunya cara menterapi sakit kronis. Ya, epilepsi. Anda gunakan safe untuk sakit-sakit kronis. Sakit gara-gara tidak lancar haidnya, mau dioperasi. Sama Pak, yang dirasakan apa? Tidak lancar haidnya, merasa takut, ya takutnya di tapping. Ya, kalau ada organ tubuh yang membuat dia tidak lancar haidnya, tanya dokter, Anda tapping itu seperti sakit kronis ya. Yang di tapping apanya Pak? Yang di tapping tetap sama, 9 titik atau 18 titik tidak berubah. Nyebutkan kalau kita tapping sama setupnya, Anda merasa apa? Kalau takut ya takut. Atau kalau Anda pengen lancar haidnya ya, untuk supaya lancar, ya Allah walaupun aku tidak lancar ya dalam menstruasi bulanan ya, mungkin karena sakit ini, Anda tanya dokter, aku ikhlas, aku ridho menerima kondisiku ini, menerima kondisi yang tidak lancar haidnya, dan kuserahkan kelancaran haidku, kenormalan haidku lagi padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Itu ya. Setup itu boleh pendek, boleh panjang, Ibu. Tergantung sakit Anda, tergantung waktu Anda. Kalau mau curhat panjang, sebutkan sebabnya karena gini, harapan Anda gini. Tapi kalau enggak, sikatnya awal, walaupun aku mengalami ini, hal tidak lancar, aku ikhlas, aku pasrah, itu cukup. Ya. Jadi setup itu hanya mengarahkan energinya. Jadi bisa panjang, bisa pendek, tergantung waktu yang Anda miliki. Ya. Stroke. Nah, gimana cara tappingnya sama dengan sakit kronis? Tadi di depan sudah saya jelaskan. Ya. Untuk stroke, sakit kronis, Bapak Ibu. Berapa lama setiap titiknya sama? 1 titik 1 kali doa. Ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi. Ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Tidak usah dihitungi.
intinya 1 titik 1 kali doa. Ya, nggak usah berapa detik atau berapa kali, tapi intinya 1 titik 1 kali doa. Ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Tidak lagi. Ya Allah, walaupun saya bisa sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Bisa udah, dan ini minta saran kalau di terapi tiba-tiba kerasukan, ya. Kalau yang sakit gaib, Bapak Ibu, jangan lakukan. Kalau Anda tidak, don't go where you don't belong. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, ya, Anda minta bantuan orang-orang yang biasa untuk menangani. Yang biasa meruqyah kalau sakitnya sakit gaib, ya, karena tidak diajarkan di SAFE. Tapi bisa Anda kombinasikan. Kalau Anda udah biasa menterapi orang yang kena, Anda biasa ruqyah, Anda biasa tahu dunia itu, Anda bisa gabungkan, ya. Tapi kalau normalnya Bapak Ibu orang histeris itu Anda breaking the pattern, Anda tepuk depannya sampai dia kaget, polanya rusak, Anda sadarkan, Anda goyang-goyangkan, Anda bilang bahwa peristiwa itu sudah berlalu, itu ya. Biasanya berlalu, sadarkan dia di sini Anda aman sama dia. Itu kalau orang-orang histeris ya. Tapi kalau kerasukan benar-benar ada jinnya, saya kurang paham Bapak Ibu karena tidak diajarkan ilmu gaib di sini ya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda udah biasa, Anda boleh menggabungkan, ya. Tapi kalau histeris, nangis tiba-tiba, terus dia tiba-tiba merasa teriak-teriak, itu Anda breaking the pattern, rusak polanya. Anda tepuk di depan mukanya, Anda kagetin, Anda goyang-goyang, sampai nangisnya lupa. Terus Anda omongin bahwa hentikan, Anda aman di sini sama saya. Hentikan dulu, nanti kalau udah tenang Anda tekan lagi. Bu Riri Cibinong, kalau pernah psikosomatis, nyeri badan berulang-ulang, tapi muterin dokter spesialis, gak ketemu cara hilang nyerinya gimana? Ditepin nyerinya dulu. Ya. Kalau emang dia merasa nyeri, psikosomatisnya karena apa? Psikosomatisnya. Psikosomatisnya karena apa? Kalau tahu sebabnya, Anda pergi ke peristiwa itu terjadi. Ya, cari akarnya. Psikosomatis tidak berpisah dengan suami saya, Pak. Lah, berarti peristiwanya di situ. Ya. Tapi kalau Anda merasa nyeri, Anda bisa mulai dari rasa nyerinya. Osteoporosis sama, Bapak Ibu, osteoporosis, ya, osteoartritis sama. Tapi kita nggak bisa menyebutkan sakitnya, sebutkan rasanya. Tubuh kita mengenali rasa, bukan nampak penyakit. Jangan begini, ya Allah, walaupun saya vertigo, salah. Ya Allah, walaupun saya osteoartritis, salah, Bapak Ibu. Itu nama-nama penyakit. Yang dirasakan apa? Vertigo, pusing. Nah, saya gunakan pusingnya. Ya Allah, walaupun saya pusing karena ini, ikhlas saya ridho menerima pusing saya. Dan saya serahkan kepadamu, hilangnya. Serahkan kepadamu kesembuhannya. Pusing ini, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Itu ya. Bukan nama penyakitnya, tapi rasanya. Bukan nama penyakitnya. Dan sekali lagi, jika itu sakit kronis, lakukan 5 langkah seperti sakit kronis di depan tadi. Ya. Untuk titik tapping berapa lama, berapa detik? 1 titik 1 kali doa. Hasan Bukhari ya. 1 titik 1 kali doa. Nggak usah dihitungi. Nanti Anda terfokus pada hitungannya. Jadi ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi. Ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi, ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Sampai 9 atau 18 titik. Ya, titiknya sama, Bapak Ibu. Oke, benci suami. Bu Dwi, saya punya eksim di kaki. Oke, sakitnya eksim ya. Saya paham ini karena emosi kecewa dan benci terhadap suami. Oke. Ramadan kemarin hampir full saya jaga emosi dan happy agar Ramadan. Beliau membuat saya emosi sama seperti dulu. Dan menumpuk. Sampai sekarang saya tidak bisa menyembuhkan emosi saya. Kadang bingung pertamanya gimana. Ya, pertama emosi kecewanya. Kalau ini karena masalah emosi, karena kecewa, kecewanya sama suami diselesaikan dulu, Bu. Karena kalau kecewanya nggak selesai, nanti sembuh gatal lagi. Aksinya muncul lagi. Ya, Anda tulis, rasakan benar-benar rasa kecewanya sampai rasa kecewanya hilang. Karena ibarat akarnya kalau nggak dicabut, nanti Anda akan ikut sakit lagi. Ya,
Itu kalau memang karena emosi dan kecewa terhadap suami. Itu ya. Stroke sudah dijelaskan tadi sama untuk sakit kronis. Minum air sebelum terapi apakah sesuatu yang wajib? Kalau Anda puasa Ramadan ya nggak perlu. Ya, tapi sangat disarankan. Senyampang bisa Bapak Ibu, air ini sangat disarankan untuk diminum ya, karena salah satu penghambat kesembuhan adalah dehidrasi. Dan cara mengatasi dehidrasi dengan cara minum air putih. Airnya air putih saja, nggak perlu ada embel-embelnya apapun ya, yang penting air putih Bapak Ibu. Ya, itu lebih memperlancar aliran energi kita. Tapi kalau Anda Ramadan puasa ya nggak usah. Tapi kalau kondisi normal diusahakan ada air putihnya. Kanker payudara sama dengan sakit kronis. Ya, Anda lihat lagi di depan tadi atau lihat putaran video yang kita berikan di SH2M. Sama vertigo kronis rasanya gimana? Pusing, dimulai dari pusingnya dulu. Ya. Suami istri yang milik keturunan nomor 1, emosinya di cleansing dulu. Suami istri yang belum punya keturunan ini ada rasa apa? Rasa kecewa kah? Rasa malu kah? Rasa takut kah? Dua-duanya di cleansing dulu. Yang kedua tanya dokter, sebabnya apa? Ya, salah satu orang subur kah atau kecapean kah? Lah itu dipakai kalimat set up. Misalkan terlalu capek ya istirahat sambil di tapping. Ya Allah, walaupun aku masih belum keturunan, belum punya keturunan, karena kami berat rasa capek, tapi aku ridho menerima kondisi diriku ini yang belum punya keturunan ini dan aku serahkan ya vitalitas tubuhku. Ya. Hilangnya capek ini padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Jadi tanyakan dokternya. Kalau memang karena kurang subur, ya kurang suburnya itu dijadikan kalimat set up. Ya, kompleks Bapak Ibu. Jadi Anda selesaikan satu-satu. Oke. Cara menghilangkan rasa malas sama Bapak Ibu ya. Ya Allah, walaupun masa malas sekali melakukan sesuatu. Tapi aku ikhlas, aku ridho menerima perasaan malasku ini dan kuserahkan kerajinanku, kemampuanku untuk bergerak padamu ya Allah. Aku terima rasa malasku ini dan kuserahkan kemampuanku bergerak, rasa keinginanku untuk berusaha ya. Kembalinya sifat rajinku padamu. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Dirasakan malasnya, di tapping, rasakan berapa. Nanti kalau udah meningkat, just do it. Ya. Rasa cara yang paling mudah untuk menghilangkan rasa malas ya lakukan saja. Malas cuci karena 2 ember, ya udah langsung turun, langsung nyuci pegang air. Males lari ya, yang penting pakai sepatu dulu. Jalan aja pelan-pelan, ya, sambil di tapping. Sakit kronis, bangun tidur mau tidur ya tadi. Kalau memang Anda diabetes, ya diabetes kan Anda ada organ tubuh ya. Diabetes kan pankreasnya. Ya mau tidur bangun tidur di tapping pankreasnya. Anda sakit jantung, ya bangun tidur mau tidur di tapping jantungnya. Jadi organ tubuh yang sakit itu Anda tapping saat mau tidur sama bangun tidur. Sama akar emosinya kalau ada ya. Akar emosinya itu di tapping saat mau tidur sama bangun tidur. Tapi kalau gejalanya ya saat muncul. Emosi yang menyertai tiba-tiba rasa takut, lihat orang mati ya rasa takutnya di tapping. Ya. Jadi 2 di tapping saat muncul, yang 2 organ tubuh sama akar emosinya di tapping saat mau tidur sama bangun tidur. Oke, sekarang Bu Rini Susanti, silakan Bu, sudah saya buka mic-nya. Silakan Bu dibuka, Bu Rini. Sudah bisa Bu, mic-nya dibuka Bu. Nah, Iya, silakan Bu. sudah. Iya. Ya, silakan Ibu. Begini Pak, saya kan sudah mencoba menterapi anak saya yang candu HP.
Hmm. Waktu pertama saya terapi diri saya sendiri dulu. Saya bilang Mama ikhlas, Mama ridho gitu kan, Enggak, Bu. Pak. Hah? Enggak Saya gitu. ya untuk menterapi diri sendiri dulu sebelum menterapi Iya, anak, maksudnya betul. saya Terapinya ikhlas gimana? saya. Ah, kan Kok ikhlas dan ridho, Bu? Enggak, Bu. Kan Ibu gak ridho tuh anaknya main game. enggak maksudnya jadi maksudnya ikhlas dari belum menerima rasa khawatir saya gitu loh, Pak. Wah, khawatirnya. Iya, ya. Oh, Iya, walaupun itu. dia khawatir sekali. Iya, terus saya tapping diri saya sendiri dulu. Saya Iya, pasrahkan caranya padamu gimana, Bu? ketenangan hati saya, kan gitu kan, Pak ya. Nah, jadi Nah, yang pertama sesudah itu, adalah yang pertama sesudah itu, adalah yang pertama adalah Ibu kelihatannya suka main HP itu merasa apa? Kan? iya, iya. Merasa apa, Bu? Yang Saya temennya rasa merasa apa? khawatir, Oke, saya rasa khawatir apanya? khawatir, rasa Khawatir apa, Bu? kesal. Apa, Pak? Merasa khawatir apa? Khawatir melihat dia sering main HP gitu, Pak. Nah, iya, khawatirnya kenapa? Khawatir apa, Bu? Masa depannya dia kah? Iya, Atau dia karena sakit dia matanya terlalu kah? ya, khawatir, saya bilang begitu saja, Pak. Cuman Nah, khawatir apanya, Bu? Khawatir dia jadi ya pintar HP nge-game atau khawatir dia jadi apa? karena banyak waktunya ke situ gitu aja, Pak. Khawatir aja saya bilang. Apa itu kurang pas ya, Pak? Lah ya khawatirnya karena apa, Bu? Anaknya jadi pinter, khawatir jadi pinter, atau khawatir anaknya jadi malas, atau khawatir apa? Dia ini khawatirnya karena dia belajarnya jadi nggak mau belajar, Masa waktunya depan banyak di dia. situ aja. Iya. Kalau itu kan berarti bukan khawatir, Bu. Kalau Apa khawatir tuh? itu khawatir masa depannya dia nanti gimana ya kalau dia main game terus. Khawatir dia nanti matanya sakit karena banyak melihat HP. Nah, Ibu khawatir yang mana gitu. Misalkan Ibu khawatir masa depannya dia. Setup, Iya. ya Allah, walaupun aku khawatir sekali anak saya suka main game, nanti dia nggak belajar. Saya khawatir nanti dia masa depannya gimana, gitu. Tapi Iya. aku ikhlas, aku ridho menerima rasa khawatir saya. Iya. Dan kuserahkan hilangnya. Kuserahkan ketenangan batinku pada diulangi 3 kali sampai Ibu merasa berkhawatirnya hilang. Atau minimal Iya. berkurang. Iya. Jadi tenang dulu, Bu. Mas, Bukan syarat aja, wis pokoknya aku tak tapping khawatirku lah. Nggak begitu. Di oh, tapping sampai benar-benar khawatirnya Ibu itu menurun dan hilang. Tapi kalau Ibu di tapping masih khawatir, masih benci, masih marah, masih dongkol, ya belum berarti. oh, Kan lapnya masih kotor itu, Bu. Ibu oh, masih iya, khawatir, iya, masih benci, masih marah. iya. Nah, itu pastikan Berarti mereka kita itu. ulang-ulang men-tapping diri sendiri dulu ya, Pak ya? Ya kan itu kan mencuci lapnya supaya bersih itu, lap meja tuh. Iya. Baru setelah Ibu mereda, minimal berkurang, terapi anaknya. Itu ya, Bu. Ah, Terus terapi anaknya gimana, iya. Bu? Usia berapa Kan nih? anaknya nggak mau saya terapi langsung, kan karena saya ditengoknya saya sering begini-gini waktu bener dia bilang saya nggak mau digituin gitu, jadi akhirnya saya terapi dia waktu tidur gitu. Cuman saya Ya. bingung kata-katanya loh, kan kalau saya pribadi kan kata-katanya saya ikhlas, saya pasrah gitu kan, Pak. Jadi kalau anaknya tidur, Namanya apakah siapa, Bu? kata-kata saya itu diganti dengan Namanya apa siapa? gitu? Namanya Hah? siapa? Budi ya? Syauki. Ya, dia bisa di setup. Bisa lagi tidur Nah, dia gini, saya sudah gini, ginikan. Bu, dengarkan Ah, saya. Jadi gini, ah, di setup gini, ya Allah, walaupun Budi misalkan ya, ah. sesuka main HP terus, Ibu khawatir masa depannya dia, ya. Padahal Ibu pengen dia kalau main HP ya tahu waktu, gitu kan, Bu? Iya. Tapi padahal Ibu pengennya dia kalau main HP ya sebentar aja terus belajar. Tapi Ibu tetap sayang sama Budi dan Budi anak baik, itu Bu caranya. Oh, Jadi Ibu yang setup untuk Ibu, tapi men-tapping anaknya. saya Sambil men-tapping tidur. anaknya dengan membilangkan nama dia, begitu Pak ya? Dengarkan saya, Bu, ya. Ya Allah, Iya. walaupun Budi masih suka sekali main HP dan saya khawatir. Padahal Ibu pengen kalau Budi main HP itu tahu waktu, sejam 2 jam aja. Tapi tetap Ibu sayang sama Budi dan Budi anak baik. Bilangnya 3 kali. Iya. Energinya nyambung, Ah. baru dia tapping anaknya. Oh, saya dulu udah energinya nyambung, baru saya tapping anaknya gitu Pak? Bukan. Ibu kan udah menterapi khawatirnya tadi. Iya. Udah rilis kan. Sekarang anaknya tidur kan. Iya. Set up. Ibu set up. Anaknya digini-gini kan.
Ah, Sambil ngomong, Bu. Ya Allah, ah, walaupun iya, Budi masih suka main HP terus. Ya kan? ah, Ibu iya, khawatir kan? Padahal Ibu pengen kalau Budi itu main HP tahu waktu. iya. Sejam, 2 jam saja. Hmm, Setelah itu kembali belajar atau sholat. hmm, Tapi Ibu tetap sayang sama Budi dan Budi anak baik. iya, Jelas ya, Bu ya? iya, Ini yang diginikan anaknya, Bu, bukan Ibu. Ya, iya, iya, 3 kali selesai yang ditaping anaknya. Nah, Ibu berdoa sambil taping anaknya ketuk-ketuk. Ya ah. Allah, Ibu sayang sama Budi dan Budi anak baik. Sampai 9 titik atau 18. Gitu, Bu. Tunggu, Pak. Ya, Caranya yang, gitu, Bu. Ditapingnya. iya, iya. Yang kan yang saya tapping dianya, yang pas apanya ininya saya gitu loh, Pak. Atau langsung ke saya itu prakteknya sesudah saya menterapi diri saya sendiri supaya tenang. Ibu terapi diri Anda sendiri selesai. Iya, sesudah itu Selesai ya? ketika iya selesai. Selesai. Iya. Terus anaknya Ah, tidur. iya, anaknya kan Tidur kan? tidur. Jadi Gini, saya anaknya, ginikan ke dianya. anaknya digini-gini kan, Bu, sama Ibu. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu selesai, Ibu yang ngetuk-ngetuk dia. Iya, Ibu nggak ngetuk Ibu lagi. iya, iya. Ah, Ibu ngetuk-ngetuk dia, ya Allah, Ibu sayang sama Budi dan Budi anak baik. Gitu ngomongnya. iya, Pindah titik kedua. Ya Allah, iya. walaupun Budi begini, Ibu tetap sayang sama Budi dan Budi anak baik. Gitu, Bu. Sampai selesai 9-18 titik. Ah, terus iya Iya. Pak, kalau udah selesai sampai titik terakhir, Ya terus selesai dia kan tidur, ya udah itu nggak apa-apa. ada Kan dia nggak yang bisa ambil napas, tuh, Bu. oh ya itu di situnya jadi nggak perlu itunya Pak ya. Nggak usah. Dia kan mau tidur, nggak bisa dipaksa, Bu. Oh iya, iya, iya. Nah, selesai Satu aja. lagi Pak, Hmm. ah, satu lagi Pak, anak saya adiknya gatal-gatal gitu Pak. Jadi kata-katanya kayak mana Pak? Sama, Udah Bu. lama, udah menahun. Iya, adiknya kan masih kecil. Mau ditaping nggak? Mau, masih kelas 6 SD, tapi Kalau mau dia mau, di tapping. kalau mau digini-ginikan sama. Ya Allah, Nah, walaupun adik ini gatel-gatel, nggak sembuh-sembuh, kalau ada sebabnya bilang. Padahal ibu inginnya ya adik nah, ini segera hilang gatalnya, ya. Tapi tetap ibu sayang sama adik dan adik anak baik. Ya, meskipun dia gatel-gatel atau sakit apapun, tetap ibu dalam hatinya bilang, walaupun apapun kondisinya, ya, ibunya pengennya apa, tapi tetap ibu sayang sama adik dan adik anak baik. Gitu. Jadi dia biar dengar bahwa apapun kondisinya dia gatel mau apapun, ibu tetap sayang sama dia dan dia anak baik. iya. Baru kemudian ditaping anaknya, kalau anaknya mau ditaping. Oh iya, iya. Terus mengambil napas itu dia fokusnya kemana Pak? Yang tarik Ya, napas Dek, kalau bisa dikeluarin diajak itu? ngomong, kalau dia mau bisa diajak ngomong, Dek, sekarang rasakan napasnya ya. Nah, Keluarkan contohnya lewat napas kalau bisa diajak ngomong gitu. iya. Ada napas, keluarkan, nggak apa-apa gitu. Kalau dia memang belum bisa, ya nggak usah, nggak apa-apa, dilewati aja. Oh iya, iya. Iya. Itu ya, Bu. Baik Pak, makasih Pak. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Eh, Pak Abdul Wafi, lunas hutang kelasnya di Banten, Pak Wafi ya. Bu Eri, saya pernah mata kiri tiba-tiba ada bayangan seperti lumut warna hijau tebal mirip cacing. Ada beberapa langsung saya tapping. Hilang, oke. Beberapa kemudian muncul lagi satu bayang lumut, saya tapping ada hilang. Mungkin ada pengalaman terapi. Kalau bayangan lumut enggak, Bu, tapi cara terapinya udah pas ya. Kalau di tapping udah hilang berarti udah selesai ya. Kalau saya kebetulan belum pernah menterapi bayangan lumut. Tapi kalau Ibu terapi dan selesai, alhamdulillah, Bu, ya. Nanti caranya udah bener ya. Bu Enda Said, insomnia, Bu. Kalau saya suka malam suka tidur. Bagaimana cara tappingnya sama, Bu? Setup, bilang, ya Allah, walaupun saya itu susah sekali tidur, saya ngantuk tapi nggak bisa merem, tapi saya ikhlas hari itu menerima kondisi tubuh saya ini. Ya, dan kuserahkan kemampuan saya tidur. Kuserahkan nyenyaknya tidurku. Kuserahkan rasa ngantukku padamu, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Intinya apapun masalah Anda, Bapak Ibu, Anda sampaikan. Apapun itu kalimat setup ya.
Jadi Anda merasa pusing, sampaikan bahwa pusing, tapi tetap akhirnya tapi saya tetap ikhlas, tetap ridho menerima ini. Dan kuserahkan harapan Anda, kuserahkan kemampuanku tidur, kuserahkan nyenyaknya tidurku padamu ya Allah, padamu ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tetapi pelan-pelan dirasakan ngantuknya, ya, rasakan ngantuknya gitu. Nggak tidur, rasakan meleknya, ada tapping, ya. Setupnya kalimatnya sama aja Bu, semua. Kalau Anda tanya kalimat setup, intinya kalimat setup itu Anda sampaikan masalah Anda, intinya, terus diikhlaskan, dipasrahkan, selesai. Ya, rumusnya cuman itu ya. Diabetes sudah ada di depan tadi, Anda bisa ngulang lagi. Nomor HP saya ada di grup Bapak Ibu ya. Ada di grup, terima kasih Pak Sulaiman sudah dijawab. Bisa bantu nyusun kata-kata ketakutan menghadapi tuntutan pengadilan. Oke, ya takutnya jadi kalimat setup di setiap hati Allah. Walaupun saya takut sekali karena saya harus wajib membayar apa yang dituntutan. Saya takut sekali ya Allah karena begini-begini saya tidak mampu membayar. Tapi saya ikhlas, saya ridho menerima rasa takut saya ini. Dan kuserahkan ketenangan batinku. Kuserahkan kedamaian jiwaku padamu ya Allah, aku ikhlas pasrah. Dan setelah itu ridho, Bu. Rasa takutnya dibayangkan, bayangkan kemungkinan terburuknya itu tune in. Kemudian begitu muncul rasa takutnya, Anda tegung. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah gitu ya. Iya, keloid sama ya. Kalau keloid Anda coba cari akar masalahnya di tabel akar masalah ya. Berbagai macam masalah satu-satu Pak Santoso. Ya, tidak bisa diborong. Dimulai dari yang paling mengganggu Anda. Terapi jarak jauh surrogate self hanya diajarkan di kelas Total Solution karena teman-teman S2M yang di sini belum diajarkan ya. Khawatirnya salah sangka ya karena teori-teorinya diajarkan di kelas Total Solution. Tapi bisa lihat itu di video rekaman kita. Kalau Anda udah ikut TS itu sudah ada rekaman videonya. Cara melakukan terapi jarak jauh ya. Disebut juga surrogate self, mewakili ya, terapi jarak jauh mewakili. Penyakit lambung sama dengan GERD tadi Pak Umar ya, tadi udah di atas ya. Insomnia, sulit tidur tadi udah dibahas. Gatal-gatal juga sudah Bapak Ibu. Tadi ya, Bu Nur Hayati tadi di atas ada untuk anak-anak yang belum mau tidur sendiri. Pak, kalau anak jantung bocor bisakah? Bisa dicoba Bapak Ibu ya. Bisa dicoba anak-anak jantung bocor. Apakah kalau pertanyaan gini, apakah bisa untuk itu, untuk ini? Just try it on everything. Kita nggak bisa membatasi kekuasaan Tuhan. Kita menggunakan unsur spiritualitas. Jadi tetap aja Anda coba. Ya. Keajaiban selalu terjadi. It can be miracles when you believe. Ya. Jadi dunia apakah bisa dicoba saja. Coba saja. Kecemasan, tadi ada anxiety, di atas tadi udah dibahas Bapak Ibu. Demensia, tangannya kebas sama tadi orang diabetes ya, tangannya kebas, dirasakan kebasnya, kemudian setup. Ya Allah, walaupun tanganku terasa kebas, aku ikhlas, aku ridho menerima kondisi tanganku ini dan kuserahkan kenormalan kembali tanganku. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Diulangi 3 kali, kemudian dirasakan kebasnya, kemudian di tapping. Ya. Sambil digerak-gerakkan, sambil dirasakan kebasnya. Tadi berapa, sekarang berapa. Biar bisa diukur. Vertigo sama, Bapak Ibu. Anxiety sama, tadi juga. Susah tidur, insomnia. Ada suara TV yang menyala tadi mungkin ya. Stroke sudah tadi dibahas, Bapak Ibu. Gunakan langkah-langkah dan kalimat setup seperti Anda menyelesaikan sakit-sakit kronis. Pak Ahmad Sofan silakan Pak. Sudah saya buka mic-nya. Monggo. Baik. Pak Dhani, Assalamualaikum Pak.
Salam, silakan Pak. Ya, maaf Pak, nggak bisa menampilkan video. Laptop Gak saya apa-apa lagi Pak. error kameranya. Iya, Ya, monggo. ini Pak, saya kan baru belajar ya untuk save ini. Baru Mm-mm. mempelajari 16 video juga belum tuntas. Mm-mm. Nah, ini Pak yang mau saya tanyakan. Saya kan menurut vonis dokter dari hasil MRI kan ada Mm-mm. kanker otak yang di Mm-mm. sisi kiri atas sehingga yang terganggu saraf motorik sisi kanan. Sehingga yang Mm-mm. saya rasakan kaki dan tangan kanan saya kekuatannya berkurang, melemah. Dan Mm-mm. saat ini susah jalan ya karena terasa lemas dan kaki. Kadang Ya. kalau dipakai jalan di pergelangan kaki kanan, di sekitar mata kaki kanan itu sakit. Nah, Mm-mm. ketika saya mau mencoba belajar typing, kira-kira yang mana dulu yang saya typing? Apakah rasa sakit di pergelangan di sekitar mata kaki, ataukah lemahnya kaki dan tangan atau yang mana dulu kira-kira Pak ya? Ya, kalau Bapak sampun ya Pak, sudah ya Pak. Nggih, nggih. Jadi gini Pak Sofan divonis dokter ada tumor di sebelah kiri atas sehingga yang terganggu kan nyilang itu Pak. Tangan kanan sama kaki kanan ya Pak. Sekarang Ya, terasa lemes dan merasa mulai nggak bisa jalan ya Pak. Mana ya. dulu Bapak sebaiknya lihat videonya tentang sakit kronis Pak. Ya. Jadi sakit kronis itu termasuk Bapak sakit kankernya di kepala itu ada 5 langkah Pak. Nomor 1 saat gejalanya muncul Pak. Saat gejalanya muncul. Apa itu? Ya. Karena tumornya di kiri, yang lemes bagian kanan, saat terasa lemes di tapping, Pak. Satu itu. Baik saat Saat kakinya tapping itu lemes setup-nya langsung ke maupun tumornya atau rasa tangannya lemesnya itu, Pak? lemesnya dulu, Pak. Ya, ya. Simptomnya, rasanya dulu, Pak, nomor 1. Nggih. Pagi-pagi muncul, pagi itu di tapping, rasa lemesnya ya Allah. Walaupun tangan kananku terasa lemes, mungkin karena ada tumor di kepalaku, aku ikhlas, aku ridho menerima rasa lemes ini. Dan kuserahkan kekuatan, kuserahkan kenormalan, kuserahkan kesegaran lagi tangan kananku padamu ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah gitu Pak ya. Nggih. Itu satu Pak. Ya. Yang kedua Pak, emosinya Bapak sakit seperti ini merasa apa Pak? Ya, Kadang-kadang saat muncul ini perasaan apa? merasa cemas ya, Mas, takut lah namanya kanker kan mesti ada was-was kalau nggak bisa gini, nggak bisa gitu gimana keluarga nah, nanti seperti itulah. nah, begitu rasa khawatirnya muncul di tapping Pak. Ya Allah, walaupun aku merasa cemas sekali atau khawatir sekali karena kondisiku seperti ini, nanti keluargaku gimana? Jangan-jangan aku mau mati ini. Tapi aku ikhlas, aku ridho menerima kekhawatiranku ini dan kuserahkan ketenangan batinku hanya padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Ini saat muncul, Pak. Iya. Ya, mau pagi, mau siang, mau sore, begitu muncul di tapping dulu. Jadi yang dua ini saat muncul, Pak. Saat gejalanya Iya. muncul, lemesnya muncul di tapping. Saat emosinya muncul, rasa takut khawatirnya di tapping, Pak. Dua ini. Iya, iya, baik, Pak. Yang ketiga, mau tidur sama bangun tidur, Pak. Yang di tapping apanya? Nomor 1, akar emosinya. Nah, akar emosinya itu ada di tabel, Pak. Saya tidak hafal satu-satu. Bapak bisa minta ke teman-teman tabel akar emosi dari sakit kanker, Pak. Biasanya sakit kanker itu emosi atau dendam yang tertahan, Pak. Nggak bisa keluar. Iya. Nyimpen, Pak. Mendem. Nggak bisa keluar. Nah, itu jadikan kalimat set apa? Mau tidur sampai bangun tidur. Ya Allah, walaupun di kepala aku tumbuh seperti ini, mungkin karena aku suka menyimpan, menendam sesuatu yang tidak bisa aku sampaikan, aku keluarkan. Tapi aku ikhlas, aku ridho menerima apapun kondisi kepalaku ini. Dan kuserahkan kenormalan, kuserahkan hilangnya sakit ini padamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah itu Pak. Iya, Mau iya. tidur sama bangun tidur. Yang ketiga, yang keempat, mau tidur bangun tidur Pak. Juga disertai dengan organ tubuh yang sakit. Organ tubuhnya kan kepala yang sakit Pak. Iya. Itu di tapping. Ya Allah, walaupun kepalaku tumbuh daging seperti ini, tumbuh seperti ini karena mungkin ini, aku ikhlas, aku ridho menerima apapun kondisi kepalaku ini, sekarang ini. Dan kuserahkan kesembuhanku. Kuserahkan hilangnya sakitku padamu, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah.
Itu yang keempat, Pak. Ya, Iya, mau tidur bangun tidur. Yang kelima, deep safe nanti Anda pelajari saat ikut total solution. iya Pak. Gitu, Iya. Sofan, ya. Jadi dilakukan dulu itu, Pak. Nanti kita lihat perkembangannya ya, Pak. Nggih, nggih, nggih. Gitu ya, Pak. Oke ya. Makasih Pak. Oh iya, Sama-sama. Kalau trainingnya nanti tanggal 17-18 Mei, Bapak Ibu ya. Lengkapnya di situ. Lengkapnya di situ 17-18 Mei kita akan jumpa lagi. Anda hubungi Bapak Ibu, teman-teman EC yang Anda kenal ya, karena kita akan bahas tuntas apapun pertanyaan Anda yang belum kejawab. Kita udah bertemu selama 2 jam, nggak kerasa. 7:30 sekarang udah 9:30 ya. Karena kalau saya jawab semua nanti terlalu malam Bapak Ibu. Tapi acara ini sering Bapak Ibu, hampir tiap minggu kita ada. Ya. Jadi kalau Anda bertanya bawah-bawah nggak kebaca atau nggak angkat tangan, nanti minggu depan Anda datang lagi. Datang lagi, tapi syaratnya Anda harusnya udah ikut 16 video itu Anda pelajari. Supaya tanyanya nggak ngulang-ngulang Bapak Ibu. Jangan sampai di 16 video itu udah dijawab, tapi karena Anda nggak melihat, Anda bertanya mengulang-ulang. Ya. Saya sarankan sih Anda lihat dulu semua 16 video itu. Supaya yang ditanyakan yang penting-penting Bapak Ibu. Supaya pertanyaannya berkualitas dan banyak. Ya, bahas yang belum. Dan Anda datang di awal, supaya pertanyaannya di atas, sehingga bisa dijawab. Jadi bagi yang bertanya lewat chat room, itu Anda datang lebih awal minggu depan, karena acara seperti ini setiap minggu ada. Dan gratis Bapak Ibu. Ya, Anda datang lebih awal, Anda tanya di awal-awal supaya terbaca. Ya, karena acara kita dibatasi maksimal 2 jam. Dan Anda raise hand, Anda angkat tangan, ini yang angkat tangan sudah selesai. Saya jawab karena angkat tangan akan kita baca silih berganti. Kalau Anda ikut di chat room, yang tanya banyak Bapak Ibu. Ya, jadi gantian saya urutkan dari atas. Terima kasih ya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya sarankan yang belum terjawab, Anda tanyakan di grup atau Anda datang lagi ke depan, datang lebih awal. Anda tanyakan di awal-awal agar terjawab atau Anda besok raise hand. Mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu. Kalau mau ikut trainingnya 17-18 ya, training Self Total Solution, kita bahas 4 hal, healing, happiness, sukses, sama greatness. Kalau Anda segera ikut, Bapak Ibu, Anda akan dapat rekamannya 2 hari training yang lalu, lengkap. Jadi Anda bisa belajar dulu, tahu ilmunya dulu. Nanti training offline maupun online, Anda tinggal ngulang. Ya, jadi ilmunya lebih merasuk. Gitu aja. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Rekamannya ada Bapak Ibu, ya. Rekamannya acara hari ini ada. Anda bisa minta ke orang-orang yang nanti, ya mungkin besok setelah selesai di-upload, Anda bisa minta ke orang-orang, teman-teman yang undang Anda ke acara ini. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya matikan Zoom-nya. Terima kasih ya Bapak Ibu.